Bunda PPT-nya bisa terbaca, terlihat, terlihat dan terbaca. Terbaca ya Bunda Terlihat. ya. Terlihat dan terbaca ya Bunda ya. Oke. Iya, Bu. Baik, baik, terima kasih Bunda-Bunda semua yang pada kesempatan pagi hari ini sudah bisa bergabung ya di kontrak kuliah komprehensif kehamilan ya. Oke, baik. Di awal perkuliahan saya selalu memberikan kontrak kuliah, tujuannya adalah kita mengetahui apa saja sih yang mau kita pelajari bersama, terus kemudian juga kesepakatan-kesepakatan dan juga komprehensif kehamilan ini mengajar tentang apa saja, deskripsi mata kuliahnya, kemudian berapa kali pertemuan, kemudian pokok bahasanya apa saja atau CPMK-nya apa saja, dosennya siapa saja seperti itu. Kemudian kapan penugasan, kapan ujian akhir semester dan bentuknya seperti apa gitu ya Bunda ya. Namanya kontrak kuliah atau biasa dikatakan silabusnya seperti itu. Oke ya, jadi nanti di sini ada kesepakatan-kesepakatan Bunda, intinya dalam perkuliahan nanti, kita sama-sama enak seperti itu. Jadi dengan tugas seperti ini Bunda juga paham tugasnya apa, kesepakatannya apa, misalkan mau dikumpulkan kapan, mungkin Bu, tugasnya terlalu berat atau bagaimana, nah nanti kita sepakati bersama, seperti itu ya Bunda ya. Oke, ini adalah kontrak kuliah. Nah sekarang adalah, ini profil saya Bunda ya, oke. Nama saya Erma, saya bekerja di IIK sejak tahun 2011 Bunda, sampai sekarang, kemudian beberapa skill, kemudian alamat saya di prodi profesi pendidikan bidan Bunda, di IIK. Nah kalau rumah saya itu sekitar 7 kilometer dari kampus, seperti itu. Nah kemudian untuk, pendidikan terakhir saya dari Universitas Diponegoro Semarang ya Bunda untuk yang S2, kemudian untuk yang, profesi ini, tahun ini Bunda. Oke, jadi hari ini kan sebenarnya ada wisuda ya, gladi bersih dan besok wisuda seperti itu. Semoga tahun depan Bunda semua menyusul ya. Oke, untuk yang tahun ini, tahun yang kemarin, angkatan kemarin hari ini gladi bersih, besok wisuda. Nah sekarang Bunda masih start, besok tahun depan Bunda udah wisuda ya, nanti nggak terasa gitu. Oke, amin ya Bunda ya. Amin, Oke, baik. amin. Oke, baik habis ini nanti kan setelah selesai saya langsung lanjut gladi bersih Bunda ini nanti, gladi bersih wisuda seperti itu, ke Hotel IKCC, oke. Sebelumnya tadi Bunda sudah mengenal saya sepintas begitu. Nah, mungkin Bunda-bunda di sini rata-rata dari mana? Dari luar Pulau Jawa semua? Sulawesi, Bu. Sulawesi? Ya. Ada dari NTT. NTT. Sulawesi, NTT, Bu. NTT. Yang Jawa ada nggak Bunda? Jawa. Ada Bunda? Jawa tapi domisilinya NTT, Bu. Oh Jawa, domisilinya NTT gitu ya. Oke, berarti nggak ada yang dari Jawa. Dari Sumatera ada Bunda? Nggak ada. Papua? Papua tidak ada ya? Didomisili dari Sulawesi ya? Sulawesi sama Kalimantan sama NTT ya Bunda ya? Berarti ya. Dan rata-rata Bunda semua di sini sudah bekerja ya? Iya, Bu. Ya, Bunda bekerja di mana? Puskesmas, rumah sakit, atau di mana? Puskesmas. Puskesmas ya, Bunda. Puskesmas, Oke. Ibu. Puskesmas ya, baik. Tapi di sini ada yang satu wilayah begitu, Bunda, yang daftarnya bareng-bareng begitu? Ada, Bu. Ada ya. Iya, Ibu, ada. Nah, kalau gitu enak nanti Ada, kelompokannya Bu. begitu nanti ya. Ya, Bunda ya, satu kelompok biasanya kalau begitu nanti. Ya. Oke, baik. Itu tadi Bunda perkenalan kita, nggih. Mungkin mohon maaf saya tidak bisa satu persatu. Tapi secara umum, saya sudah tahu Bunda asalnya dari mana, kemudian bekerja di mana, seperti itu. Oke. Kemudian saya lanjutkan langsung saja masuk deskripsi mata kuliah ya. Oke, mata kuliah ini memberikan kemampuan pada mahasiswa tentang asuhan kebidanan kehamilan secara komprehensif ya Bunda ya. Jadi meliputi kalau ini kan sebenarnya untuk askep kehamilan ya, sebenarnya komprehensif askep kehamilan. Karena Bunda dulu di D3 sudah pernah mendapatkan materi tentang askep kehamilan, jadi untuk pertemuan kali ini kita hanya mereview saja. Review saja itu hanya kita, membaca sekilas seperti itu Bunda.
Nah, kemudian kita penekanannya di sini itu lebih ke latihan soal, Bunda, jadi begitu. Jadi lebih ke latihan soal, tujuannya apa, D4 ini kan dipersiapkan suatu nanti kan harapannya setelah Bunda D4 kan lulus, Bunda lanjut profesi ya, gitu. Nah, di profesi itu kan kita tahu bahwa harus ada uji kompetensi, seperti itu. Nah, untuk mempersiapkan uji kompetensi supaya kompeten seperti itu, nah di sini di D4-nya dipersiapkan yang namanya askep komprehensif seperti itu, Bunda. Jadi nanti di sini penekanannya latihan-latihan soal seperti itu. Jadi kan kalau uji kompetensi itu kan, kita mengerjakan soal ya, Bunda, dan soal-soal itu sudah soal kasus yang sudah direview oleh baik dari lahan maupun dari pendidikan, seperti itu. Dan soal itu berupa kasus dan kasus itu kan pastinya sebenarnya berasal dari, sehari-hari, Bunda. Misalkan Bunda ketemu kebetulan saya ini askep kehamilan, jadi kalau di sini ya poinnya pada ibu hamil gitu. Jadi pada ibu hamil yang datang ke Bunda, periksa seperti itu kan keluhannya apa, kemudian diberikan, tindakannya apa, terapinya apa. Nah, saat kita memberikan terapi kan pasti ada rasional, ada alasannya itu kenapa kok diberikan ini, kenapa harus diberikan seperti ini, kan seperti itu. Nah, dasarnya kan itu Bunda, soal-soal uji kompetensi. Nah, makanya ini nanti, untuk komprehensif kehamilan kalau untuk saya secara pribadi, selain Bunda nanti mengerjakan soal, latihan, nah ini kan nanti Bunda mengerjakan soal, Bunda juga membuat soal, seperti itu. Jadi Bunda membuat soal itu tugasnya, membuat soal dari pengalaman Bunda, dari pasien Bunda yang datang berkunjung, itu Bunda coba ambil dibikin soal, seperti itu. Nah, jadi di sini akhirnya nanti Bunda paham. Jadi Bunda itu nggak hanya mengerjakan soal, tapi juga membuat soal. Nah, dengan membuat soal itu nanti kita paham, oh maksudnya itu apa, begitu Bunda ya. Jadi itu. Jadi nanti, meliputi review materi askep kehamilan, baik fisik maupun patologi. Kemudian baru latihan soal dan, kasus ya, beberapa kasus seperti itu. Jadi nanti ada 2 Bunda, jadi ya patologis ya dan juga fisiologis. Karena nanti soal yang kita hadapi kan pastinya juga tidak hanya soal-soal fisiologis, tapi juga soal patologi. Nah, kalau kita dalam pelayanan kan sebenarnya kalau patologi kan ya rujuk ya Bunda ya, artinya kan rujuk selesai gitu ya. Tapi kan setidaknya kita, yang mungkin Bunda yang bekerja di rumah sakit atau di Polnet kan tahu saat menerima rujukan tuh pasien itu penata laksanaannya itu seperti apa. Tentunya kan yang memegang sudah dokter obstin ya seperti itu kan, setidaknya kita tahu seperti apa sih penata laksanaannya, tidak hanya merujuk selesai seperti itu. Nah, nanti di soal-soal itu pun juga muncul Bunda ya, seperti itu. Nah, kemudian apa bedanya, uji kompetensi antara profesi sama D3 seperti itu? Pastinya ada perbedaan ya Bunda ya. Kalau untuk profesi itu lebih ke rasional Bunda, lebih ke alasannya itu kenapa, kayak gitu. Jadi kalau untuk D3 itu hanya, semacam pelaksana aja Bunda gitu. Jadi materi semua juga hanya melaksanakan aja gitu. Jadi, kalau ibu hamil mual muntah itu diberikan FE kayak gitu. Nah itu kan memang kita tahu ya Bunda. Nah tapi kalau untuk di profesi kita harus tahu Bunda, kenapa tablet FE itu diberikan dan cara kerjanya seperti apa. Nah itu Bunda, jadi nanti soal-soalnya biasanya lebih seperti itu gitu. Tapi, saya sendiri juga, baru menyelami Bunda soal-soal saya memiliki beberapa soal ya, karena saya tidak di lahan Bunda. Nggak pernah ketemu pasien di pendidikan seperti itu, otomatis saya tidak punya pengalaman dengan pasien, hanya secara teori saja. Makanya untuk soal-soal itu saya mengambil dari buku-buku, buku-buku soal uji kompetensi, Bunda. Tapi ternyata begitu saya baca dan begitu kita diskusikan bersama bunda-bunda waktu yang kemarin profesi itu, masih banyak yang harus direview, seperti itu. Jadi kadang tidak sama, ada pembaruan seperti itu. Nah, makanya di situ sekarang, jadi nanti fokusnya kita bukan hanya pelaksana Bunda, tapi saat kita melakukan sesuatu kita harus tahu. Nah, kemudian terus misalkan kayak mekanisme terjadinya nyeri pada persalinan seperti itu. Nah, kita kan hanya tahu, taunya kalau nyeri dalam persalinan tata laksananya tarik nafas, masase, seperti itu. Nah, kalau untuk di profesi harus mendalam Bunda. Kenapa, nyeri itu terjadi gitu, dari mana gitu, kenapa sensor nyeri itu berasal dari mana dan mekanismenya seperti apa.
Itu Bunda penekanannya. Nah, itu yang membedakan antara profesi dan D3 itu Bunda. Jadi kita harus tahu kembali ke rasionalnya gitu. Karena sebenarnya kita sudah diajarkan ya Bunda sejak dari awal saat kita memberikan intervensi kan pasti ada rasional lah di situ gitu. Jadi kita tidak hanya mual diberikan FE, mual anemi diberikan FE, mual diberikan B6 seperti itu. Tapi cara kerjanya itu seperti apa gitu. Itu Bunda ya. Oke. Oke. Baik, saya lanjutkan untuk deskripsi mata kuliahnya, terutama nanti untuk patologi ya. Kenapa itu terjadi? Kemudian kayak preeklamsi, kenapa dia terjadi? Dan kenapa intinya kita harus ini memberikan jawaban. Nah, dari alasan terjadi akhirnya intervensi yang kita berikan itu tepat gitu, tepat sasaran gitu, Bunda. Oke ya. Nah, kemudian selanjutnya di sini ada dosen pengampu ya Bunda ya. Dosen pengampunya saya sendiri, ada tiga dosen ya Bunda ya. Saya kebetulan sebagai PJMK begitu. Nah, kemudian ada Bu Retno Palupi Yunisiwi, kemudian ada Bu Anggra. Saya rasa Bu Anggra koordinator di kelas Bunda ya. Oke ya. Tuh dari Bu Anggra. Jadi kami ada 3 tim ya Bunda. Nah, di IIK Strada itu memang ada banyak dosen Bunda, tapi kita ada departemen. Jadi begitu. Jadi kita memegang masing-masing gitu. Jadi kalau saya memang mengambil kehamilan dengan tim, jadi nanti mata kuliah saya tidak memegang yang lainnya Bunda. Jadi saya mengajarnya ya kehamilan, kemudian apa namanya, saya membimbing nanti juga tentang kehamilan seperti itu. Jadi ada spesialisasi masing-masing. Nah, cuman kemarin saya dapat nifas itu karena tidak semua mata kuliah itu kan kita bisa karena bisa sama ya Bunda ya. Jadi ada beberapa yang memang kita mengajar di luar kompetensi kita. Tapi kalau untuk kompetensi saya itu kehamilan, kemudian aspek komunitas, manajemen mutu, kemudian sama kesehatan masyarakat. Jadi yang banyak saya ajar ya tentang itu. Kalau di luar itu hanya pengkayaan sebenarnya. Itu ya Bunda ya, ini tim bersama komprehensif kehamilan. Kalau Bu Retno Palupi lebih ke anak sama komunitas sama kehamilan. Jadi kalau nanti dapat pembimbing Bu Retno itu jadi judulnya jadi lebih bisa ke anak, bisa ke kehamilan kayak gitu. Kalau dapat Bu Anggra pembimbingnya, nah nanti judulnya mengarah ke kehamilan sama persalinan kalau Bu Anggra. Nanti kalau ketemu saya, kalau yang untuk uji kompetensi lebih ke saya kehamilan, kemudian sama komunitas. Kalau komunitas kan lebih ke kayak peran kader, penyuluhan-penyuluhan kayak gitu Bunda ya. Jadi itu nanti kalau nanti ketemu Bu Miftah atau yang lainnya nanti Bunda lihat di situ kompetensi departemennya apa. Jadi begitu Bunda. Jadi mengikuti. Jadi judul-judul Bunda nanti mengikuti. Makanya kenapa kemarin itu diminta untuk judul terlebih dahulu. Nah, makanya biasanya kalau judulnya kehamilan rata-rata akan diberikan ke pembimbingnya biasanya ke departemen kehamilan. Persalinan nanti timnya ke departemen persalinan seperti itu. Oke, baik kita kembali lagi Bunda ya. Itu hanya gambaran saja seperti itu. Nah, kemudian mohon maaf ini masih kopas ya kemarin ya, dari Nifas ya, komprehensif kehamilan ya, gitu ya. Jumlah SKS-nya 3, jumlah tatap mukanya 16 minggu, sebentar saya edit saja kok, kesannya enggak enak. Nah, ini hasil kopas seperti ini, komprehensif kehamilan. Oke, komprehensif kehamilan. Nah, jadi jumlah SKS-nya ada 3, Bunda, cukup besar ya SKS-nya. Dan jumlah tatap muka kita tuh 1 semester itu untuk kegiatan perkuliahan yang pembelajaran itu 16 minggu, Bunda. Nah, tapi yang kalau kalau apa namanya, kalau untuk secara semester kan 6 bulan. Nah, di 6 bulan itu kan bermacam-macam, Bunda, ada perkuliahan, ada proposal, ada praktek, harusnya kan seperti itu. Nah, makanya kita ambil di sini 16 minggu itu untuk perkuliahan seperti itu. Nah, perkuliahan ini kita 16 minggu itu maksimal, tidak boleh lebih dari 16 minggu. Nah, 16 minggu itu dibagi 14 kali pertemuan. Nah, untuk 1 kalinya UTS, ujian tengah semester, kemudian untuk yang 1 kalinya ujian akhir semester, Bunda. Nah, kalau di sini saya masih pakai yang lama, Bunda, jumlah penghitungan SKS-nya itu 1 SKS 50 menit, itu masih lama, Bunda.
Jadi kalau 3 SKS ya 150. Nah, jadi kalau Bunda itu masuknya di reguler seperti itu, Bunda kan di sistemnya blok. Kalau reguler itu Bunda harus masuk tiap minggu selama 14 minggu gitu. Jadi setiap minggu 150 menit. Setiap minggu sampai 14 minggu. Tapi di sini Bunda karena blok. Nah, makanya Bunda hanya cukup kalau kemarin 2 kali. 2 kali di saya, 2 kali di Bu Retno, 2 kali di Bu Anggra. Jadi hanya 6 kali tatap muka. Harusnya 14 kali. Karena kita sistem dimampatkan seperti di blog, akhirnya ketemunya cuma 6 kali ya Bunda ya. Karena timnya 3, saya 2, Bu Retno 2, Bu Anggra 2. Seperti itu 2 kali. Ini tadi dosen pengampunya. Kalau yang terbaru sekarang Bunda untuk SKS-nya itu, satu SKS itu 170 menit 1 minggu. Nah itu udah dibagi prakteknya berapa, teorinya berapa seperti itu. Tapi saya masih tetap menggunakan yang baru ya, yang lama udah. Untuk yang sekarang seperti itu. Jadi 170 dikalikan 14 seperti itu. Jadi makanya Bunda ini harus menyelesaikan kalau 16 minggu 14 ya, berarti 14 kali 150 menit. Berapa menit? Nah, jadi itu Bunda, mau nggak mau tatap muka itu harus kita habiskan sebanyak itu gitu. Makanya kenapa ini pertemuannya panjang supaya targetnya terpenuhi. Target waktu kita itu 14 kali 150 menit, Bunda. Itu ya. Oke, itu Bunda. Nah, kemudian CPMK ini adalah apa saja sih yang akan kita pelajari bersama selama perkuliahan ini, seperti itu. Nah, kenapa saya di sini hanya mereview? Karena saya di sini nanti tidak membahas lagi tentang apa itu konsepsi, apa itu anatomi fisiologi, apa itu adaptasi psikologi, seperti itu tidak, Bunda. Saya hanya mereview saja karena kita penekanannya lebih ke pelatihan pembuat soal dan kemudian mengerjakan soal. Nah, apa yang membedakan? Soal itu nanti Bunda yang membuat dari pengalaman Bunda di lahan gitu, dari pasien Bunda selama ini gitu ya. Jadi nanti CPMK-nya, jadi yang pertama pertumbuhan dan perkembangan hasil konsepsi, perubahan anatomi dan fisiologi ibu hamil, perubahan adaptasi psikologi selama masa kehamilan, review tanda-tanda kehamilan dan pemeriksaan diagnostik kehamilan, faktor-faktor yang mempengaruhi kehamilan, kebutuhan ibu hamil, tanda bahaya atau komplikasi pada ibu dan janin selama masa kehamilan, kemudian manajemen kebidanan pada ibu hamil, kemudian ya refleksi kasus itu ya, refleksi kasus itu yaitu tadi Bunda berdasarkan pengalaman Bunda, ada pasien Bunda, khususnya kalau saya kehamilan, Bunda coba satu pasien itu Bunda buat kasus, Bunda buat soal, kemudian buat jawaban dan alasannya itu apa, seperti itu. Nah, kemudian baru latihan kasus. Jadi nanti yang terakhir kita akan sama-sama Bunda latihan kasus dari soal-soal yang Bunda buat itu nanti kita akan mencoba mengerjakan, mengerjakannya seperti itu. Oke. Itu CPMK. Dari CPMK 10 ini karena dosennya 3, maka dibagi juga Bunda dengan timnya, tidak hanya saya. Kecuali kalau saya tidak tim, ya 10 CPMK ini saya memberikan semua. Tapi karena kita tim, makanya 10 ini juga dibagi oleh timnya. Nah, yang pertama di sini Bu Anggra ya, harusnya 4 kali pertemuan, tapi dimampatkan menjadi 2 kali pertemuan, seperti itu. Nah, Bu Anggra itu adalah review pertumbuhan dan perkembangan hasil konsepsi, perubahan adaptasi psikologi selama masa kehamilan, review perubahan anatomi dan fisiologi ibu hamil, kemudian kasus ya, refleksi kasus seperti itu ya. Jadi nanti itu rencana ya Bunda, ini adalah rencana yang direncanakan. Tapi biasanya aplikasinya atau penata laksanaannya kembali ke dosennya masing-masing Bunda gitu ya. Yang namanya kita berencana. Rencananya seperti ini. Kadang pelaksananya pun kadang ada yang tidak sesuai, tapi harapannya sesuai begitu. Oke, itu untuk Bu Anggra. Nah, kemudian untuk yang pokok bahasan yang Bu Anggra ya. Kemudian untuk Bu Retno Palupi itu 5 kali pertemuan Bunda, tapi dimampatkan semuanya jadi 2 kali tatap muka. Nah, pokok bahasanya pertama tadi tanda-tanda kehamilan dan pemeriksaan diagnostik kehamilan, kemudian review kebutuhan ibu hamil. Nah, kemudian selanjutnya kasus tadi, kemudian review faktor-faktor yang mempengaruhi kehamilan itu tadi. Nah, kemudian untuk saya sendiri pokok bahasanya adalah review tanda-tanda bahaya atau komplikasi pada ibu dan janin selama masa kehamilan. Nah, kemudian take home ya. Jadi take home kalau saya langsung saja membuat kasus seperti itu Bunda. Jadi take home-nya refleksi kasusnya nanti Bunda membuat soal
dari pengalaman Bunda di lahan, seperti itu. Kalau misalkan nanti ada patologis, ada fisiologis, Bu, saya kalau patologis kan hanya rujuk seperti itu. Tidak apa-apa Bunda, atau kalau enggak secara teori itu kalau misalkan Ibu dengan hiperemesis itu penata laksananya seperti apa, atau kalau enggak, oh itu diagnosanya hiperemesis, nah, seperti itu. Itu tadi untuk patologi. Kalau misalkan Bu, saya tidak bekerja di rumah sakit, mungkin saya bekerja di dinas gitu kan, mungkin jarang ketemu pasien. Nah, Bunda boleh pakai blended kasus ya, artinya blended kasus itu, eee, kasus yang buat kita sendiri gitu Bunda ya. Kita sendiri yang buat tanpa kita ada pasien gitu, jadi kita mengarang gitu ya. Jadi kita membuat kasus berdasarkan teori gitu. Kalau nanti Bunda kan harapannya membuat kasus berdasarkan pasien yang ditemui begitu. Oke, jadi Bunda bukan berarti nanti kalau tidak punya pasien, nggak ketemu ibu hamil, saya nggak bisa mengerjakan tugas, tidak. Bunda boleh pakai blended, kasus ya, jadi kasus semu seperti itu yang Bunda buat sendiri, gitu. Oke, ini tadi kalau untuk saya, eee, latihan soal itu tadi, kemudian review manajemen kebidanan pada ibu hamil, seperti itu. Saya 5 kali pertemuan dan diringkas menjadi 2 tatap muka, seperti itu. Nah, kemudian rencana pembelajaran tadi ya, rencana pembelajaran tadi sudah ya, artinya minggu satu ini kontrak kuliah, hari ini nih kontrak kuliah ya, PJMK biasanya seperti itu Bunda, PJMK yang memberikan kontrak kuliahnya, seperti ini. Kemudian, ini, pada hari Minggu ke-16 ya, jadi itu, ini adalah ada 8. Nah, kemudian ini pada minggu ke-1 kontrak kuliah, kemudian minggu kedua, ketiga, keempat, kelima itu adalah Bu Anggra, seperti itu yang kita rencanakan. Nah, kemudian untuk minggu ke-6 dan ke-7 Bu Retno Palupi, kemudian minggu ke-8 ujian tengah semester, kemudian minggu ke-9, 10, 11 Bu Retno Palupi karena tadi ada 5 kali pertemuan ya. Kemudian untuk saya sendiri ada 4 kali pertemuan seperti itu. Nah, saya ada 5 ya dengan kontrak. Nah, yang ini selama 16 minggu seperti ini, tapi kita realisasinya hanya 6 kali pertemuan. Bu Retno 2 kali, Bu Anggra 2 kali, saya 2 kali. Dari sini mungkin Bunda sudah bisa memahami ya, artinya meskipun sistemnya blok seperti itu, tapi, kita memenuhi harapannya. Dengan tugas take home di rumah itu harapannya juga Bunda mengerjakan, kan itu waktunya lebih panjang juga, seperti itu. Oke Bunda ya, oke. Kemudian ini adalah, karena tadi ini kan tim. Nah, kemudian untuk saya sendiri saya breakdown ke sini ya, Bunda, ya. Jadi, saya hanya kemarin tadi 5 ya, yang terakhir saya berikan ujian akhir semester, seperti itu. Jadi untuk saya nanti ada sesuai minggu, saya ada 5 kali pertemuan, tapi nanti kita hanya 2 kali. Yang pertama, tatap muka pertama itu adalah kontrak kuliah sama review materi, Bunda. Nah, kemudian nanti refleksi kasus ini Bunda kerjakan di rumah, seperti itu. Nah, kita ketemu lagi tatap muka yang berikutnya, itu adalah latihan soal kasus, seperti itu. Jadi 2 kali saja. Selesai nanti ujian akhir semester Bunda tidak perlu khawatir, sudah tugasnya Bunda itu juga sudah termasuk ujian akhir semester. Tidak ada jadi nanti ujian akhir semester hanya mengisi absensi saja Bunda ya. Karena kita harus tetap laporkan bahwa pertemuan Bunda itu 14 kali gitu, kalau saya 5 kali, seperti itu. Makanya harapannya Bunda harus mengisi absensinya, supaya, kalau untuk online ini kan banyak kendala ya Bunda ya, sinyal, terus kemudian apalagi Bunda kadang-kadang ada infartu, saya bisa memahami ya Bunda ya. Sebenarnya mungkin kehadiran susah mungkin untuk 100%, makanya Bunda, untuk mengisi nanti link ujian akhir semester ini, harapannya Bunda benar-benar bisa meluangkan waktu untuk mengisi supaya tidak kosong, karena nanti akan berturut-turut. Cuman tuh nanti untuk yang kontrak kuliah ini nanti absensinya, ini kan terekam di YouTube Bunda, nanti saya akan terekam di Zoom, nanti saya akan upload di YouTube. Nah, absensinya cukup Bunda memberikan komentar di dalam YouTube, menulis nama dan nomor absen, kemudian like dan subscribe. Bukan untuk, saya bukan, apa namanya, bukan YouTuber ya Bunda ya, cuman saya hanya ingin ini, di masa pandemi ini bentuk pembelajarannya seperti apa gitu. Jadi ada bukti gitu Bunda ya, ada bukti bahwa
ada benar-benar interaksi seperti itu. Jadi terdokumentasi, karena kalau kadang hanya link Zoom gitu kan tidak bisa ditelusuri Bunda, buktinya apa gitu kan. Zoom kan kalau udah selesai nggak bisa dibuka, tapi kalau kita rekam, kita upload di YouTube, kemudian, interaksi dosennya ada seperti itu. Nah, suatu saat kalau jika kita, dihadapkan akreditasi, atau ada monef Bunda dari pusat seperti itu, kita sudah ada berbasis bukti seperti itu. Jadi bisa dilihat, oh, setiap dosennya memang memberikan benar-benar, pertemuannya ini terekam, terdokumentasi, begitu ya Bunda ya harapannya. Jadi bukan karena YouTuber sih enggak gitu ya. Oke, tapi, setiap, dosen berbeda sih Bunda untuk mendokumentasikan, bagaimana jejak digitalnya selama memberikan perkuliahan. Juga hanya bisa Google Classroom tuh juga bisa ya Bunda, bisa ditelusuri bahwa di situ ada interaksi dengan mahasiswa seperti itu. Kalau saya lebih suka merekam dan mengupload di YouTube, itu untuk saya gitu. Oke, jadi untuk kenangan Bunda ya, suatu saat bisa diputar pas rindu sama bunda-bunda semua, tahun ini gitu kan bisa diputar lagi seperti itu. Oke. Nah, kemudian ini tadi semuanya di Google Classroom ya, untuk hari ini Bunda terima kasih ya untuk kontrak pertama, nanti semua kegiatan akan melalui Google Classroom. Oke. Nah, kemudian untuk evaluasinya itu ada ujian akhir semester, ada tugas. Nah, tugas itu sudah UAS itu nanti Bunda ya, sudah merupakan ujian akhir semester, kemudian ada absensi. Makanya harapannya nanti jadi UAS itu nanti Bunda tidak perlu membuat lagi, kecuali Bunda yang belum menyelesaikan tugasnya bisa bisa udah batas terakhir seperti itu. Jadi cukup tugas itu saja sudah ujian akhir semester, seperti itu. Oke. Kemudian media pembelajarannya di sini ada Google Classroom, ada YouTube, ada Zoom seperti itu Bunda yang saat ini, kita pakai Zoom, Google Classroom, YouTube nanti ya. Nanti harapannya Bunda, setelah selesai saya kirimkan ke PJMK mungkin agak 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 malam ya Bunda nanti, karena di sini saya langsung gladi bersih gitu. Nanti jadi kan biar terupload agak lama kadang biasanya di YouTube nanti mungkin malam atau besok nggak apa-apa Bunda boleh aja kapanpun, absensi, tapi harapannya di situ Bunda absensi ya, setidaknya maksimal 2 hari lah Bunda, gitu. Nah ini nanti, ini masih nifas juga ya, oke. Bunda, seperti kemarin, komprehensif nifas, mungkin saya tidak perlu menjelaskan ulang ya Bunda ya, karena Bunda sudah tahu, kalau kemarin nifas itu kan hanya membuat beberapa kasus saja, karena memang nifas itu, di luar kompetensi saya Bunda, seperti itu. Jadi kalau di sini nanti, kan memang benar-benar kompetensi saya harapkannya membuat 5. Kenapa saya minta membuat 5 Bunda? Karena apa? Karena kadang mohon maaf, soal Bunda itu saat direview tidak masuk gitu. Jadi takutnya nanti banyak yang hilang gitu. Dan semoga saja nanti harapannya saya pinginnya dari soal-soal Bunda yang ada itu nanti dibuat buku Bunda, gitu ya. Jadi nanti kita buat buku penyusunnya satu kelas begitu, kita ISBN-kan gitu. Jadi harapannya begitu, kita punya banyak latihan soal. Nah, nanti di situ kita buat buku di ISBN-kan, Bunda bisa pelajari, oh inilah hasilnya Bunda itu selama kuliah. Jadi yang bagus ini kuliah itu sekarang menghasilkan produk Bunda. Jadi tidak hanya materi selesai, tidak. Sekarang tuntutan tuntutan di perkembangan ini produknya apa gitu. Hasilnya apa dari kuliah kita itu. Nah, kalau kita nanti bisa menghasilkan, suatu buku, intinya buku tentang soal-soal. Nah, kan luar biasa Bunda, dari kelas Bunda nanti menghasilkan suatu produk buku, ya mungkin syukur-syukur bisa diterbitkan seperti itu Bunda, yang penting kita ada ISBN kan. Makanya Bunda harapannya juga saat membuat soal Bunda harus benar-benar perhatikan, poin-poinnya seperti itu ya. Kalau untuk nifas kemarin saya tidak membuat Bunda karena, di luar departemen saya gitu. Mungkin, yang nifas mungkin yang departemen nifas mungkin ya. Harapan saya begitu Bunda. Jadi nanti dari soal-soal Bunda itu, saya pinginnya, kalau misalkan jumlah soalnya kan jumlah mahasiswa kan banyak ada 5 ya. Harapan saya ini nanti, bukunya tebal Bunda, jadi soal-soalnya itu dibikin buku gitu. Jadi Bunda nanti juga saya berikan soft copy-nya, jadi ya selain sebagai kenang-kenangan juga ada berbasis output gitu ya, ada produk yang dihasilkan. Itu yang, penilaian bagus Bunda saat kita ada monef itu bagus gitu. Jadi tidak hanya implementasi saja, tapi hasil dari implementasi itu bermanfaat
bisa dimanfaatkan oleh masyarakat. Kalau masyarakat di sini kan karena kita memang komprehensif ya memang khusus untuk bidan ya Bunda ya, terutama untuk yang mau uji kompetensi kan dengan soal-soal itu bisa untuk dibuat belajar seperti itu ya. Cuman memang untuk soal kasus kasus uji kompetensi kan harus direview Bunda ya. Benar-benar direview oleh tim tim yang yang memang tim ahli ya, artinya ya lahan lahan, pendidikan, dari organisasi IBI juga, bahwa benar-benar soal itu nggak, jawabannya benar, nggak ambigu. Kadang kan kalau, kita yang buat atau kadang saya yang buat, "Oh, jawabannya salah, jawabannya ada 2 soalnya bonus," gitu. Nah, ada kesalahan seperti itu ya, tapi kalau diuji kompetensi kan nggak ada Bunda, nggak ada istilahnya bonus, karena soal itu udah di-review, seperti itu ya. Jadi sama dengan komprehensif NIFAS kemarin, tugas dikumpulkan ke Google Classroom ya Bunda ya. Kasus fisiologis di pertemuan 3, kasus patologis dikumpulkan di pertemuan 4, seperti itu. Saya rasa kemarin saya sudah masuk di NIFAS ya Bunda ya, Bunda sudah paham seperti apa, seperti itu. Nah kemudian juga contoh-contohnya, nah kalau ini kehamilan seperti ini kemarin NIFAS ya, seperti ini kehamilan seorang perempuan berusia 32 tahun, G3, P1. Cuman Bunda ini, sebenarnya sudah masuk sih untuk mata kuliah untuk uji, profesi ya. Nah, tujuannya itu apa? Sebenarnya kalau kita kita melihat lagi sebenarnya, komplikasi dan perencanaan persalinan. Kenapa sebenarnya komplikasi itu bisa terjadi? Mekanisme terjadinya komplikasi sebenarnya harusnya seperti itu. Tapi enggak apa-apa Bunda kalau untuk membuat soal kasus ini karena masih tahap belajar ya Bunda, saya sendiri juga belajar, Bunda nggak usah pikirkan tuh uji kompetensi harus soalnya seperti ini untuk profesi, tidak. Yang penting Bunda membuat di sini, nggak apa-apa. Hanya hanya misalkan penata laksananya misalkan kasusnya mengarah mual muntah, nah misalkan di sini, dari diagnosa apa, nggak apa-apa Bunda, nggak masalah. Tadi saya hanya menyampaikan saja apa perbedaan kasus Ukom D3 sama Ukom profesi, seperti itu. Itu perbedaannya, tapi nanti kalau Bunda nanti membuatnya bebas aja, tidak harus yang, rasional-rasional tuh enggak apa-apa. Jadi intinya penata laksanaan pun enggak apa-apa. Nah, untuk komponennya terdiri fokusnya pasien, usianya Bunda. Nah, tempat periksa, diagnosa umumnya, keluhan dan pertanyaannya apa, seperti itu. Jadi kalau dulu kan nyonya A, nyonya nyonya Tuti, nyonya siapa, kalau sekarang, tidak Bunda, langsung saja seorang perempuan, seperti itu. Terus kemudian kita tidak memberikan penekanan soal-soal yang, berdasarkan tanggal seperti itu, Bunda. Biasanya rata-rata soal uji kompetensi itu sudah tahu usia kehamilan berapa itu sudah tahu, begitu, sudah disebutkan seperti itu. Atau kalau enggak, kalau kita mau ini usia kehamilan berapa, biasanya dibuktikan dengan tinggi fundus uteri, seperti itu. Jadi tinggi fundus uteri yang segini, pasien didapatkan tinggi fundus uteri seperti ini, pertanyaannya, pasien lupa HPHT kayak gitu. Nah, kira-kira usia berapa? Nah, dari TFU kan berdasarkan teori kan kita bisa tahu kalau setinggi pusat itu 6 bulan, seperti itu. Nah, terus satu lagi Bunda, kalau, di soal, kadang kadang tadi kan saya meminta Bunda untuk membuat kasus berdasarkan pengalaman. Tapi Bunda perlu perhatikan, jika nanti ketemu soal, kalau Bunda mengerjakan ya, kalau Bunda ketemu soal yang pasiennya lupa HPHT, Bunda harus kembali ke teori. Karena apa? Karena kadang, setiap ibu hamil itu subjektivitasnya tinggi gitu. Kadang misalkan gerak janin, atau mungkin usia kehamilan itu berbeda gitu. Setiap orang itu berbeda merasakan. Kalau secara teori kan memang 16 sampai 20 minggu ya, atau katakanlah 20 minggu itu sudah bisa terasa 16 sampai 20 minggu tuh gerakan janin tuh secara teori terasa. Tapi kan ibunya kadang itu nggak merasakan gitu. Pas itu ibunya nggak merasakan, dia merasakan mungkin usia kehamilan 24 minggu baru merasakan kayak gitu. Tapi kan sebenarnya saat di USG janinnya baik-baik saja kan nggak apa-apa, hanya ibunya aja nggak merasakan. Nah, takutnya kalau berdasarkan pengalaman kita menjawabnya usia 24 minggu karena berdasarkan pengalaman. Nah, itu ya. Karena setiap pasien kan mesti berbeda, Bunda. Ininya, terus kemudian tinggi fundus uteri itu kan juga berbeda saat kita memeriksa itu kan karena ketebalan perut seperti itu. Nah, jadi itu tadi Bunda. Untuk kasus yang pasiennya lupa HPHT seperti itu intinya datanya nggak lengkap, itu Bunda kembali ke teori. Tapi kalau untuk yang kalau pengalaman mual muntah selalu diberikan tablet FE kan ya sudah jelas pastinya begitu gitu. Tapi pada B6 ya maksudnya pemberian tablet FE setidaknya
menunggu kalau mualnya hilang terlebih dahulu atau diberikan pada malam hari, penata laksana seperti apa. Nah, itu soal kasusnya. Nah, ini pembahasannya seperti ini, Bunda. Kunci masalahnya apa? Konsep teori. Nah, jadi penyelesaiannya itu berdasarkan teori tadi. Masalahnya ini, konsep teorinya di situ. Jadi penyelesaiannya ini mengkaitkan antara soal dan konsep teorinya, Bunda. Seperti itu. Kesimpulannya apa? Kenapa kok dipilih ini? Seperti itu. Nah, contoh pembahasan soal kasusnya. Nah, kemudian untuk itu tadi ya Bunda ya, itu tadi untuk patologis. Nanti untuk soal-soalnya yang patologis fisiologis di dalam formatnya juga sudah ada seperti itu. Oke, Bunda, saya stop share dulu, nanti kita buka sesi diskusi, saya lanjutkan terlebih dulu saja. Oke, nah kemudian nanti contoh formatnya. Sebentar Bunda, saya akan share dulu ini. Ini nanti Google Form-nya ya, kontrak perkuliahannya. Nah, ini tadi. Oke. Oke, nah Bunda saya rasa sudah bergabung ya di Google Classroom ya. Ini ada berapa yang sudah bergabung di sini? Ada masih 35 ya, masih ada mungkin yang kurang karena terkendala sinyal, nggak apa-apa Bunda. Pastinya nanti bisa bergabung ya, menyusul ini adalah yang sudah gabung di dalam kelasnya. Nah, kemudian di classwork ya, di classwork atau tugas kelas ya, Bunda membukanya di sini. Jadi nanti di sini hari ini tadi ada kontrak kuliah ya, Bunda ya, ada kontrak kuliah seperti ini. Nah, di dalamnya ada link Zoom seperti itu, ada materi kontrak kuliah, ada format tugasnya. Jadi nanti seperti kemarin Nifas, Bunda tidak perlu mengetik ulang, Bunda masukkan di sini saja, langsung menulis di sini, tinggal mengganti nama. Nah, kemudian untuk pertemuan kedua nih reviewnya tanda bahaya selama kehamilan sama manajemen asuhan kebidanan. Jadi di sini hanya sangat singkat-singkat saja Bunda ya materi saya. Kemudian untuk pertemuan ketiganya, jadi nanti review tugasnya ya, tugas kasus fisiologis nanti saya buatkan Google Classroom dulu Bunda ya. Saya buatkan linknya Bunda ya, karena kelas Bunda ini ada dua, DA1 dan DA2 saya gabungkan Google Classroom. Seperti itu. Kemudian yang keempat, kemudian ini nanti latihan soal ya Bunda ya. Latihan soal nanti pertemuan berikutnya seperti itu. Nah, kemudian yang terakhir nanti ujian akhir semester ini isinya adalah absensi Bunda selama 5 kali. Kemudian sama bukti bahwa Bunda sudah mengerjakan tugas, kemudian dan juga bukti-bukti absensi di YouTube seperti itu. Jadi hanya evaluasi saja, hanya meringkas saja Bunda seperti itu. Oke, itu tadi ya Bunda ya. Nah kemudian saya stop share dulu. Seperti yang kemarin juga apa? Sebentar, saya buka dulu. Ini format tugasnya seperti itu. Ini yang kasus fisiologis, sebentar agak lama. Oke, saya buka ulang. Misalkan Bunda, saya punya buku-buku apa namanya dari Askep apa latihan soal-soal. Nggak apa-apa Bunda ambil dari situ pun nggak apa-apa. Misalkan Bunda Bu, saya ini banyak pasien, target vaksinator, Bunda sibuk, nggak apa-apa. Bunda udah punya soal-soal kasus, Bunda udah punya, nggak apa-apa dipakai itu aja nggak apa-apa. Ya memang idealnya harapannya memang dari pengalaman pasien ya Bunda. Tapi kalau misalkan Bunda udah punya soal-soal, nggak apa-apa, Bunda pakai nggak apa-apa gitu. Jadi tugasnya dibuat mudah aja Bunda, gitu ya. Prosesnya senyaman Bunda gitu. Intinya yang penting Bunda mengerjakan tugas gitu ya. Prosesnya saya serahkan ke Bunda gitu. Nah ini tadi yang kemarin ya tugas individu yang kedua ya patologisnya nanti seperti itu. Nah nanti Bunda tinggal mengganti nama saja. Soal contoh soal patologis ya seperti solusio placenta, mungkin preeklamsi seperti itu ya gitu. Ini pembahasannya, kunci masalah, konsep teorinya, penyelesaiannya seperti itu. Kenapa seperti ini Bunda? Kenapa nggak harus langsung pembahasan? Karena kita menyiapkan Bunda untuk profesi seperti itu. Oke ya, karena memang dasarnya itu persiapan untuk profesi seperti itu. Karena memang profesi itu lebih penekanannya pada rasional gitu ya. Bagaimana mekanisme terjadinya, terus apa upaya kita, produknya apa, hasilnya apa, menghasilkan sesuatu gitu ya. Jadi tidak hanya kita memberikan penata laksanaan, memberikan pengobatan, tapi ada sesuatu yang bisa dimanfaatkan
oleh pasien, oleh kita dan ada kebaruan Bunda. Nah, memang kita diminta untuk berpikir kritis seperti itu. Nah, itu tadi. Nah, nanti Bunda tuliskan di sini ya. Bunda nulisnya enggak harus seperti contoh di atas ada pembahasan kayak begini, enggak. Hanya contoh aja. Jadi misalkan Bunda tulis soal nomor 1 bawahnya langsung di jawaban enggak apa-apa gitu ya. Oke Bunda ya. Jadi nanti 5 patologis, kemudian 5 fisiologis seperti itu. Tugasnya untuk individu. Seperti itu. Oke. Nah, kemudian nanti formatnya juga untuk yang patologis ya, yang ini yang fisiologis seperti ini. Sama juga, nah ini fisiologisnya begitu. Kehamilan seperti itu. Nah, nanti fisiologisnya sama tadi yang di PPT Bunda. Jadi nanti Bunda tinggal nulis. Jadi idealnya memang dari pasien Bunda gitu ya. Jadi dari pasien Bunda selama ini yang Bunda dapatkan misalkan hari ini atau sore nanti ada pasien ibu hamil ada keluhan, Bunda langsung bikin soal, nggak apa-apa. Satu pasien dibikin dua kasus, nggak apa-apa. Yang satu pertanyaan diagnosanya apa, yang kedua pertanyaannya penata laksananya apa. Cuman tidak satu soal dua pertanyaan. Jadi nanti pertanyaannya satu-satu Bunda ya. Karena kalau paper ujian yang menggunakan kertas PBT ya, paper ya, pakai paper bisa dibaca Bunda. Atasnya masih kita baca bisa gitu. Tapi kalau yang pakai CBT sudah pakai komputer kan nggak bisa Bunda. Soalnya satu soal hilang kan nggak mungkin tiba-tiba ada hanya pertanyaan dari soal tersebut apa diagnosanya. Nah, makanya kan harus ditulis ulang soalnya begitu. Dan biasanya untuk soal-soal uji kompetensi itu soalnya acak Bunda. Jadi yang keluar misalkan saya dekatnya Bunda Sudarmi misalkan. Saya di dekat Bunda Sudarmi sama-sama mengerjakan gitu. Nggak sama Bunda. Soal nomor satunya saya sama soal nomor satunya Bu Sudarmi, meskipun saya berdekatan itu nggak sama gitu. Karena yang keluar acak Bunda. Ya gitu. Jadi acak kalau soalnya sih misalkan 100 ya semua 100, tapi kadang soal CBT itu bank soalnya tuh lebih banyak Bunda. Makanya kenapa saya meminta Bunda lebih banyak, nanti harapannya dari Bunda ini kita buat untuk latihan soal-soal untuk adik-adik kelas juga, enggak maksud adik kelas, adik-adik reguler Bunda ya. Jadi lebih banyak. Jadi yang muncul saya sama-sama mengerjakan 100 soal misalkan, itu soalnya enggak sama gitu. Jadi ada soal yang sama, ada yang nggak sama. Karena mungkin biasanya di bank soalnya itu ada 300 soal. Yang dikeluarkan tuh hanya 100. Jadi soal tuh yang keluar acak gitu. Ya, jadi sama-sama mengerjakan 100 soal tuh saya antara misalkan sama Bu Siti Rahmi gitu. Itu nggak sama. Soalnya itu nggak sama gitu. Gitu. Tapi tetap soal yang kehamilan atau soal-soal uji kompetensi seperti itu ya. Tuh Bunda ya, contoh formatnya mungkin saya tidak banyak membahas karena saya rasa kemarin di komprehensif NIFAS sudah bisa, Bunda sudah mendapatkan ya. Nanti untuk komprehensif NIFAS mungkin jika ada waktu atau kapan Bunda ada maksudnya kesepakatan dengan kelas nanti kita agendakan ya Bunda ya untuk latihan soal yang untuk pertemuan kedua. Kemarin kan belum ya seperti itu. Cuma saya memang belum membuka tugas Bunda yang Askep NIFAS ya seperti itu. Oke, terus kemudian itu ya keterkaitan kontrak kuliahnya. Nah, sebelumnya nanti kita akan masuk ke materi Bunda ya. Masuk ke materi. Jadi nanti pertemuan tatap muka kali ini itu kontrak kuliah pertemuan 1 sama pertemuan 1 pertemuan 2. Kemudian pertemuan 3 4 itu nanti Bunda take home. Kemudian nanti tatap muka berikutnya yang kelima itu adalah latihan soal. Jadi nanti harapannya dari soal-soal Bunda yang Bunda buat sebanyak 20 nanti saya ambil, saya keluarkan dari Bunda untuk Bunda seperti itu. Nah, jadi nanti Bunda saat submit sudah akan ketemu yang namanya pembahasan. Di situ sudah muncul pembahasan, sudah muncul nilai, sudah muncul skor. Nah, nanti Bunda di situ sudah tahu. Oh, nilai saya berapa, skor saya berapa, jawabannya apa, pembahasannya apa sudah muncul. Oke, Bunda, baik. Dari sini sebelum kita ke materi, ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu terkait penugasan? Ada, Bunda? Tidak ada?
Baik, jika tidak ada kita gimana ya, Bunda Syah. Marcelina. Bunda Marcelina, nggih, Bunda, monggo. Berarti yang untuk soal kasus fisiologi nanti kita kirim ke pertemuan ketiga, terus yang patologi ke pertemuan keempat ya Bu ya? Betul Bunda. Di Google Betul. Class. Ya, betul. Oke, makasih. Ya, sama-sama Bunda. Jadi kalau begitu suatu saat kita di Monef ya, kita kan enggak menyalahi aturan Bunda, hanya 2 kali tatap muka, hanya 4 gitu. Jadi saat kita tim Monef itu kita melihat kan, kita benar-benar kadang kan seolah ada yang kok kuliahnya hanya sebentar gitu. Tapi kan yang penting itu tadi ya Bunda, dari kontrak kuliah ini Bunda udah paham ya. Artinya Bunda mendapatkan semua jamnya malah mungkin lebih ya Bunda ya, kalau Bunda bikin soal itu lebih dari 14 minggu kali 150 bahkan lebih ya Bunda ya. Oke, baik ya itu Bunda. Oke, itu tadi terima kasih ya. Ya Bunda. Nanti batas terakhirnya kapan Bu? Bunda harapannya kalau harapan saya itu secepatnya Bunda, karena kalau sebenarnya kan UAS ya, akhir UAS yang terakhir kan kemarin sudah ada jadwal ya ujian akhir semester. Tapi takutnya kalau semakin dipending kan setiap minggu tugas tambah, enggak Bunda? Iya toh Bunda? Setiap minggu tugas tambah. Nah, harapannya minggu ini tugas selesai itu kan enggak ini Bunda ya. Cuman kan Bunda ya sambil kerja saya bisa paham lah gitu. Artinya seperti itu. Jadi intinya jadi ya secepatnya kalau misalkan kita sepakatan saja kira-kira untuk seperti ini Bunda maunya kapan seperti karena kalau yang kemarin nifas kan kita hanya buat deadline ya, deadline itu supaya kita semangat Bunda, karena jujur saya saja kalau semangat itu kalau besok deadline itu baru kerjaan kelar Bunda. Kalau belum deadline itu nggak tahu ngerjakan tuh berhenti gitu, tapi kalau deadline tuh kayak ada kekuatan power gitu ya, nggak tahu tiba-tiba besok deadline tuh selesai malam sampai pagi ya selesai gitu ya. Nah makanya itu tadi Bunda, kita kesepakatan Bunda maunya kapan gitu. Kira-kira tatap muka kedua kalau kita belum terkumpul kan kita tidak bisa ya Bunda ya, seperti itu. Sebenarnya saya ada sih soal-soal itu. Ya, kira-kira maunya kapan Bunda? 2 minggu atau kira-kira tatap muka yang berikutnya Bunda sudah tahu tatap muka berikutnya kita yang komprehensif kehamilan? Ada di jadwal kayaknya. Iya jadwalnya. Kira-kira minggu keberapa? Ada di jadwal. Iya. Minggu keberapa Bunda? Minggu ke ya mungkin gini aja, batas maksimalnya itu saja ya Bunda ya, saat kita pertemuan kedua gitu. Jadi harapannya pertemuan kedua kan kalau bunda-bunda yang sudah selesai sudah mengumpulkan kan saya bisa mengambil 20 Januari lagi. Masih lama. Januari ya, tahun depan ya. 1 tahun lagi Bunda, masih lama Bunda. Tanggal 14. Masih lama ya. 4 minggu lagi. 4 minggu lagi. Bunda lama. Masih lama. Ya nggak apa-apa untuk pertemuannya biar seperti itu, tapi untuk Bunda yang sudah selesai segera diupload saja ya Bunda ya. Itu tapi tapi saya buatkan dulu karena Bunda ada DA1, DA2. Nanti saya buatkan DA1 dan DA2-nya dulu ada. Nanti saya buatkan Google Form-nya. Saya belum tadi saja gitu ya. Jadi pokoknya Bunda selesai udah langsung kirim gitu. Jadi nanti saya saat sebelum tanggal 14 saya buka kan, saya ambil bunda-bunda yang sudah selesai soalnya saya keluarkan, tapi nanti Bunda yang belum menyelesaikan batasnya di situ ya Bunda ya. Itu ya Bunda ya? Ya, oke, baiklah. Iya, Bu. Pelaksanaannya senyaman Bunda. Bunda punya soal-soal nggak pakai monggo. Ya idealnya gitu sih Bunda gitu. Tapi kan ya sama bunda-bunda yang sambil bekerja ini banyak diskonnya sih. Gitu ya. Tapi bukan berarti diobral ya Bunda ya. Diskonnya menyesuaikan. Oke, baik. Itu Bunda. Sekarang kita ke materi saja Bunda ya. Oke, baik. Kita ke materi. Kita ke materi. Ya, meskipun hanya sedikit-sedikit nggak apa-apa gitu. Jadi tugasnya udah selesai. Materi ya sudah, kontraknya sudah, tugasnya sudah gitu. Ngajar bunda-bunda yang sudah bekerja itu enak. Kalau sudah adik-adiknya yang reguler, nah kita harus menjelaskan satu persatu Bunda. Plasenta previa aja bisa 1 pertemuan. Gitu ya. Gitu. Oke. Gitu ya.
Yang pertama ini materinya tanda bahaya komplikasi. Bentar, saya buka dulu Bunda. Oke, sebentar. Sebentar, saya share screen. Ini tadi, oke. Oke, saya share. Bunda bisa terbaca. Kalau terlihat, Bisa, Bu. terbaca ya? Terbaca Bisa, nggih Bu. Bunda ya? Bisa, Bu. Baik. Nah, ini adalah tanda bahaya komplikasi pada ibu janin dan selama masa kehamilan. Bunda jangan bayangkan kalau ini slide-nya banyak ya. Kalau kayak gini tuh harusnya bisa 200 slide Bunda. Tapi nanti Bunda kaget slide-nya hanya sedikit ini. Oke ya, tanda bahaya komplikasi pada ibu dan janin selama masa kehamilan karena kita hanya mereview saja. Nah, pokok bahasanya tanda bahaya pada kehamilan muda, tanda bahaya pada kehamilan lanjut. Sebenarnya sampai di sini itu sebenarnya cukup Bunda. Atau kalau tadi kita kontrak kuliah tadi sudah cukup karena saya yakin kalau saya tanya sama Bunda tuh pasti contohnya apa saja sih bahaya pada kehamilan muda, Bunda sudah bisa menjawab. Penata laksananya Bunda juga sudah tahu, bahkan tidak hanya melaksanaan, udah menjadi rutinitas Bunda sama pasien, ya enggak Bunda ya? Oke. Kemudian bahaya kehamilan Ya, lanjut Bu. seperti itu. Nah, oke. Bahaya kehamilan lanjut seperti itu Bunda juga sudah tahu apa gitu. Nah, makanya kenapa kalau kalau kami di teori itu hanya memberikan secara teori Bunda ya. Karena kecuali kalau misalkan yang memberikan itu apa ya, yang punya pengalaman di lahan ya. Jadi artinya sama-sama bertukar pengalaman seperti itu. Tapi kalau saya kan pengalaman di lahan tidak ada Bunda. Jadi kami hanya memberikan hanya secara teori. Nah, kemudian bahkan kadang kebaruan itu di lahan lebih dulu Bunda seperti itu. Nah, di sini itu kemarin contohnya ada beberapa, ada pembaruan. Contohnya kalau sekarang itu kan Doppler itu mungkin yang funendoskop mungkin sudah tidak dipakai ya Bunda ya. Sekarang mungkin pakai Doppler Iya. gitu. Tapi kan kita memberikan materi nggak boleh yang terbaru saja kan Bunda ya. Tapi kan semuanya harus dari awal teori itu muncul sampai yang terbaru gitu ya. Tapi kalau di lahan kan kadang yang dipakai yang mana, hanya satu aja yang dipakai, yang sekarang atau yang dulu gitu. Tapi itu makanya kalau di pendidikan itu makanya saat kita berbicara harus berbasis data, berbasis sumber gitu. Itu Bunda Adi kalau di pendidikan. Contohnya kemarin saat kita memberikan soal uji kompetensi review di situ ada anemia, batasan anemia Bunda. Menurut WHO sama menurut masing-masing sumber itu nggak sama gitu. Kalau kita nggak menyebutkan ini sumbernya mana, tahun berapa, kita bisa salah ya gitu. Tapi kita nggak salah karena kita akan benar karena ini sumbernya gitu. Jadi karena akan berbeda Bunda. Contohnya APN saja ya dari 60 langkah kembali ke 58 seperti itu. Kalau di lahan kan langsung aja pelaksananya yang terbaru sekarang kayak gitu. Tapi kalau di teori itu Bunda kadang apakah itu salah? Tidak, karena di teori itu kita memberikan sejarahnya gitu ya. Dari teori itu muncul, kemudian teori itu nggak dipakai, udah dipakai lagi kayak gitu. Jadi makanya kritisinya itu adalah teori ini kita harus memberikan justifikasi dari sumbernya apa, sumbernya mana gitu, tahun berapa gitu. Nah, baru kalau karena kalau tanpa kita memberikan sumber pasti kita loh kok seperti itu gitu, kok nggak sama kayak gitu. Jadi kalau kita udah tahu namanya kebaruan, makanya Bunda saat nanti Bunda apa namanya, mmm, skripsi diharapkan yang terbaru gitu ya, diharapkan yang terbaru karena yang terbaru itu kan yang pastinya diaplikasikan. Tapi kadang kan juga ada yang terbaru, kadang orang nggak mau juga masih pakai teori yang lama. Nggak apa-apa sih, makanya diharapkan semuanya yang terbaru, teori-teori yang dipelajari harapannya begitu, gitu ya. Oke. Nah, kemudian latar belakang ya di negara-negara miskin atau misalkan negara yang tertinggal ya seperti itu. Sebenarnya kata-katanya kurang enak banget ya, miskin seperti itu. Maksudnya negara tertinggal lah gitu ya. Tertinggal atau kurang dan juga berkembang adanya kematian maternal itu menimbulkan berbagai jenis masalah tentu ya Bunda ya. Karena sebenarnya permasalahan yang kita hadapi itu selalu dikaitkan dengan apa ya, kemiskinan, kalau kemiskinan tuh pasti kita kaitkan dengan ekonomi, pendapatan seperti itu. Itu secara teori, tapi kenyataannya kan kadang berbanding terbalik, Bunda. Orang yang memiliki pendapatan tinggi atau pendapatan banyak secara ekonominya cukup tuh juga nggak selalu sehat ya, Bunda ya. Karena mungkin karena merasa memiliki uang yang cukup, akhirnya tidak kontrol makan, makan makanan yang ini kan dia juga justru bisa sakit seperti itu. Jadi sekarang tidak berkorelasi bahwa
ekonomi itu menjamin orang itu sehat, sebenarnya begitu. Tapi itu kan hanya karena perilaku Bunda ya, karena perilaku masing-masing. Tapi secara teori tetap kita ada bahwa memang, apa namanya, kemiskinan itu menyebabkan, peningkatan angka kesakitan. Contohnya apa? Saat kita mau dari konsumsi makanan yang kita konsumsi itu memang asupannya kurang, kurangnya bukan karena perilaku, karena memang yang dikonsumsi itu tidak ada. Beda kalau yang dikonsumsi ada tapi nggak mau, itu kan kesalahannya di perilaku. Terus kemudian misalkan dia mau ke fasilitas pelayanan kesehatan, satu mungkin tidak ada dana seperti itu. Jadi kalau misalkan yang dia hanya penyakit-penyakit biasa-biasa aja kan pemerintah sudah memberikan fasilitas, contohnya BPJS seperti itu. Tapi kadang kalau yang sudah, ke komplikasi ya, misalkan harus kemo atau harus apa, stadium berapa-berapa, seperti itu kan tentunya ya memang, difasilitasi oleh BPJS, tapi kan tentunya juga dirujuk ya, dirujuk juga jauh dari rumah, harus memerlukan biaya, seperti itu. Nah, itu sebenarnya kenapa kalau saya melihat kemarin itu negara berkembang itu, kenapa AKI dan AKB di Indonesia itu masih tinggi meskipun, kita itu sudah berupaya ya Bunda ya, kita sudah berupaya, tenaga kesehatan pun banyak, kebijakan-kebijakan pun juga sudah banyak diterapkan. Tapi kenapa kok AKI dan AKB itu masih tinggi ya? Karena salah satu kalau menurut saya pelajari itu, bukan saya pelajari, saya membaca itu karena itu, negara kita masih negara berkembang. Nah, kita lihat negara AKI AKB-nya yang sudah turun itu pasti rata-rata di negara maju. Saya menyimpulkan seperti itu. Contohnya Amerika, Jerman, Jepang, artinya yang lain negara-negara yang lain yang maju. Karena apa? Dari sistemnya itu sudah memungkinkan untuk sehat, sudah ada jaminan sehat, Bunda. Contohnya di mana? Kalau misalkan di Australia seperti itu. Mereka datang ke petugas kesehatan itu bukan karena sakit, Bunda. Gitu. Jadi sudah ada kesadaran. Dia itu check up rutin gitu ya, check up. Jadi dia datang itu rutinnya untuk check up. Jadi hanya kontrol. Baru kemudian sakit dia dirujuk ke fasilitas pelayanan kesehatan dan di situ kesadarannya sudah ada, Bunda. Jadi memang pemerintah sudah memfasilitasi. Jadi untuk check up. Nah, kalau di kita kan masih pemerintah memfasilitasi untuk penanganan, pengobatan untuk orang yang sakit. Belum ada khusus untuk yang kita berobat rutin gitu. Misalkan kan kadang kalau kita mau check up itu kan sakit dulu tuh Bunda. Kita merasakan sesuatu dulu baru kita check up ya. Ya mungkin kita harusnya itu rutin gitu. 6 bulan sekali harusnya kita check up atau apa supaya kalau ada tahu kita bisa deteksi seperti jadi angka kesakitan itu bisa ditekan. Tapi kalau kita kan enggak BPJS aja kita klaim kan susah ya Bunda kalau nggak ada ini mau mau lab atau apa itu kan harus ini dulu gitu. Pengobatan terlebih dulu gitu. Nah, itu tadi salah satunya Bunda ya. Jadi memang negara berkembang atau negara maju itu menentukan, menentukan, tingkat apa, angka kesakitan. Nah, kalau kita angka kesakitan kita kaitkan karena kita di KIA ya ibu dan anak. Ya, masalahnya ibu yaitu ya seputar tentang kematian ibu seperti itu, entah di saat angka kesakitan di kehamilan, persalinan, atau nifas seperti itu ya Bunda ya. Jadi salah satunya itu tadi, apa namanya, pendapatan ekonomi yang masih, rendah seperti itu. Nah, kalau di negara-negara maju, mereka yang berada di tempat kumuh atau di tempat-tempat yang tidak layak, pemerintah sudah sediakan perumahan-perumahan yang menampung. Jadi masyarakat itu jauh Bunda, jauh dari pabrik, jauh dari asap. Jadi mereka sudah ditempatkan di suatu tempat yang bagus. Makanya kalau di luar negeri itu kan orang kalau mau ke pusat kota itu kan nggak boleh, maksudnya jalan kaki, bebas polusi. Jadi rata-rata mereka jalan seperti itu karena di tengah-tengah itu tidak ada pemukiman rumah. Di situ memang dia di industri ya hanya industri. Jadi seperti itu. Gambarannya secara singkat seperti itu, Bunda. Kenapa kenapa saya berbicarakan lingkungan? Karena ternyata lingkungan pun juga memberikan dampak. Contohnya kalau kita di komunitas ya, Bunda, kita mensurvei air yang kita minum, lingkungan tempat tinggal kita, budaya. Nah, seperti itu sangat mempengaruhi. Makanya di situ AKI dan AKB tidak bisa terlepas hanya kita sebagai bidan saja, tapi kita juga harus melihat lingkungan semuanya, terutama masih percaya mitos, sarana prasarana yang jauh dari masyarakat itu sendiri yang kalau mau
mau ke tempat fasilitas pelayanan kesehatan itu jaraknya jauh sekali, terus kemudian di situ, beberapa tenaga kesehatan yang belum masih hanya satu wilayah satu saja, jadi paling banyak masih dukun gitu. Jadi orang berpikirnya, saya pertolongan pertama lebih ke dukun karena yang dekat gitu. Karena mereka biasanya meminta pertolongan itu kalau sudah parah gitu ya. Kenapa kang anak ini? Kalau udah parah kan maunya cepet-cepet dilayani. Nah, siapa yang paling dekat di antara mereka? Kalau yang paling dekat dukun, mereka spontanitas akan memilih dukun. Bukan berarti tidak percaya ke tenaga kesehatan, tidak. Karena itu tadi, karena mereka merasa sudah parah, keluhannya itu sudah parah. Jadi dia otomatis biar cepat mendapatkan pertolongan langsung ke dukun. Jadi sebenarnya itu juga pengetahuan, perilaku, Ya, jadi makanya dia menjat. spesialisasi itu diperlukan ya Bunda ya, seperti itu. Oke, kemudian Indonesia termasuk ke dalam salah satu negara yang memiliki riwayat tingkat kematian maternal yang cukup tinggi ya. Salah satunya itu tadi ya, status ekonomi itu memang yang terbesar ya, karena asupan nutrisi yang dikonsumsi oleh ibu hamil itu sangat mempengaruhi perkembangan janin, seperti itu. Kemudian juga perlu diupayakan pencegahan tingkat kematian maternal seperti pemeriksaan kehamilan dan pelayanan rujukan, kemudian juga pemeriksaan prenatal yang baik dan tersedianya fasilitas rujukan yang lengkap dapat menurunkan angka kematian maternal. Nah, kemudian kalau kita berbicara rujukan biasanya kan ada keterlambatan ya Bunda ya. Terlambat mengetahui, terlambat menangani, terlambat merujuk, seperti itu ya. Oke. Itu tadi mungkin kalau Bunda mau pakai judul itu bagus ya. Kenapa kok AKI dan AKB masih tinggi? Kita telusuri. Salah satunya kenapa? Kan kita taunya biasanya AKI dan AKB karena memang ada kematian, misalkan perdarahan, karena perdarahan. Kadang hanya sampai di situ saja. Nah, kita sebenarnya harus menelusuri perdarahan itu karena apa gitu. Perdarahan itu karena keterlambatan atau enggak. Nah, kalau sebenarnya perdarahan itu sebenarnya bisa ditangani, misalkan perdarahan ibunya segera mendapatkan pertolongan, dapat transfusi, kan ibunya tidak akan mengalami yang dikatakan keterlambatan sampai meninggal begitu ya Bunda ya. Nah, di mana letaknya? Atau kalau enggak ada juga ibunya sudah meninggalnya di mana? Perdarahannya itu sudah di fasilitas rujukan atau masih sebelumnya. Nah, kita harus telusuri Bunda, aki angka kematian ibu atau bayi itu banyaknya di mana? Kalau AKI dan AKB itu banyak banyak terjadinya itu di fasilitas rujukan, berarti kan sebenarnya kita udah tepat di situ, artinya kita udah merujuk. Karena memang sudah bukan wewenang kita. Kita sudah pasien sudah di tempat rujukan. Nah, cuman kita harus telusuri lagi. Kenapa kok sudah sampai tempat rujukan itu kok tetap tidak tertangani, ada apa gitu? Apakah keterlambatan merujuk? Nah, kalau bisa keterlambatan merujuk itu dari mana? Dari ke belakangnya itu dari siapa? Kalau nanti suatu saat nanti Bunda di semester 2 ya nanti akan ketemu dengan saya itu ada suatu contoh di situ bahwa salah satunya seorang ibu Bunda, dia di daerah terpencil sekali, dia tidak ikut KB, dia suami sebenarnya ibunya itu punya anak 2 itu udah cukup, udah seneng. Tapi karena tidak ikut KB, dia punya anak 5 jaraknya dekat sekali. Kehamilan, 1 tahun jaraknya dekat sekali. Nah, satu, dia tidak jauh dari fasilitas pelayanan kesehatan. Akhirnya dia tidak KB, kemudian saat dia melahirkan ditolong oleh dukun, dia mengalami perdarahan, dukun datang terlambat juga, kemudian setelah terlambat perdarahan itu sudah banyak, akhirnya dukun baru memanggil bidan, karena bidan datang sudah perdarahan, dirujuk. Nah, saat dirujuk itu tadi fasilitas bukan sudah dirujuk lagi ke fasilitas, pusat, kesehatan yang lebih tinggi seperti itu, jadi 2 kali rujukan. Sempat ada dilema antara suami dan petugas kesehatan, artinya kan suaminya intinya kalau ditangani bidan atau ditangani petugas kesehatan itu ya sudah sembuh, tapi kenyataannya istrinya keadaannya semakin parah, persepsinya bapaknya itu suaminya, "Kenapa kok malah dikirim-kirim lagi?" Sedangkan kirim ambulan itu kan harus mengeluarkan biaya lagi, seperti itu. Nah, di situ kasusnya saat dirujuk Bunda, terlambat. Nah, di saat di, pusat itu tadi ada keterlambatan, transfusi Bunda ya. Nah, di situ perlunya disiapkan golongan darah, siapa pendonor. Nah, memang kasus itu memang dibuat sedemikian rupa ya Bunda ya. Artinya itu untuk mengingatkan kita bahwa meskipun di pusat rujukan
darahnya memangnya harusnya tersedia ya di PMI seperti itu, tapi ya kita tidak tahu, memang hidup mati memang Tuhan yang menentukan. Tapi saat kita udah siapkan semuanya, pendonornya siapa? Nah, di situ ternyata tidak disiapkan, Bunda. Nah, artinya meskipun di pusat rujukan itu ibu itu tadi tetap meninggal, Bunda, karena itu tadi ketidaktersediaan darah. Nah, pertanyaannya di sini apa sebenarnya penyebab aki dan akar permasalahannya? Akar permasalahan kan sebenarnya jarak yang terlalu dekat, Bunda, antara anak pertama dan anak ke-1, kan terlalu dekat. Nah, sehingga terjadilah itu tadi yang dinamakan retensio plasenta. Nah, kenapa ibu itu kok bisa terjadi retensio plasenta? Satu, jarak yang dekat. Nah, permasalahannya lagi, kenapa ibunya nggak KB? Kenapa ibunya itu kok dekat sekali? Nah, harusnya ibunya kan KB. Nah, kalau ibunya KB kan otomatis jaraknya bisa bisa diatur, Bunda. Nah, salah satu juga, nah itu tadi, orang yang tidak KB itu kalau dari kasus ini juga bisa menyumbang, salah satu penyumbang penyebab angka kematian. Betul ya, Bunda ya? Seperti itu. Jadi ternyata faktor permasalahannya apa? Ini tadi, tidak kontak dengan tenaga kesehatan. Nah, sebenarnya kalau secara teori kan harusnya itu dipantau oleh bidan setempat, tidak boleh lengah ya, harusnya ada pemantauan meskipun ibunya nggak mau ANC kan. Kalau sekarang saya lihat banyak pengalaman ibunya didatangi, dikunjungi, seperti itu ya Bunda ya. Jadi kalau itu sebenarnya kita simpulkan bahwa sosialisasi pada masyarakat itu penting, Bunda. Jadi masyarakat yang sudah mau ke kita, sudah meriksa ke kita itu sudah satu titik aman, Bunda. Artinya dia sudah ada kesadaran yang ternyata yang menjadi, artinya gini, kalau dia ada komplikasi saat pasiennya periksa, kita bisa tangani. Nah, jadinya resiko tinggi, komplikasi misalkan preeklamsi atau apa, dengan pengobatan normal semuanya, ibunya justru normal. Nah, justru kadang yang nggak ada apa-apa ini mereka lengah gitu. Oh, baik-baik aja gitu. Atau lagi justru kadang bisa terjadi komplikasi, apalagi masyarakat yang sama sekali tidak terkontak dengan kita, Bunda. Nah, justru sebenarnya penyuluhan itu yang bagus kita berikan bukan pada pasien yang datang ke kita, Bunda. Itu memang sudah kita berikan. Tapi yang paling bagus lagi adalah pada di rumah gitu. Di tempat mereka gitu ya. Jadi kalau di tempat mereka itu artinya hasil penyuluhannya itu akan lebih mengena, Bunda. Jadi intinya mereka dan akan lebih terpapar. Jadi sebaiknya penyuluhan-penyuluhan edukasi itu diberikan mungkin saat ada ibu-ibu PKK atau mungkin ada pengajian atau apa. Jadi yang intinya mereka di situ kita masuki, diberikan edukasi tentang kesehatan, pentingnya kontak ke tenaga kesehatan di situ, Bunda ya. Sebenarnya akar permasalahannya di situ. Itu tadi. Jadi dengan adanya seperti itu mereka kan akan apa ya, ada pemikiran mereka, "Oh iya ya, kalau saya sakit, oh seperti ini, pencegahnya seperti ini," gitu. Jadi nggak terlambat, karena rata-rata orang itu mau melakukan sesuatu karena sudah terjadi gitu. Contohnya kita aja Bunda ya, kita punya HP kayak gitu ya, Bunda misalkan kita mau mencari sesuatu itu karena kita mengalami dulu. Contohnya kalau misalkan orang awam aja ya, saya kok rasanya kok sakit, badan saya kok sakit nggak enak gitu. Begitu ini penyakit ini, nah baru mencari tahu dia, baru membuka membuka browsing atau apa, HP yang paling mudah di-browsing, oh iya ya saya sakit ini, tapi kan dia udah mengalami dulu Bunda, gitu. Dan mengalami itu kan kita nggak tahu apakah dia udah terlambat atau masih bisa ditangani, seperti itu. Jadi rata-rata kita punya HP, itu sebenarnya mudah sekali, dekat sekali Bunda kita dengan informasi kesehatan. Tapi biasanya coba kita buka HP di waktu senggang itu rata-rata kalau saya aja biasanya yang apa, buka HP itu untuk hiburan Bunda. Jadi bukan untuk informasi. Jadi buka HP itu mungkin untuk ya mungkin yang suka TikTok main TikTok, browser apa, mungkin lebih suka baca gosip-gosip apa, berita-berita terbaru atau mungkin seperti itu. Kan yang dibaca yang itu Bunda rata-rata, jadi jarang seperti itu. Makanya di situ kita harus menyisipkan Bunda sama masyarakat. Saya rasa Bunda sudah di lahan ya, sudah melakukan semua itu. Ya mungkin cuman Bunda ini ya, untuk pada pasien yang datang. Nah, sebenarnya akar permasalahannya itu Bunda justru mereka yang tidak datang ke tenaga kesehatan. Makanya Bunda nanti kalau mau penelitian, penelitiannya kalau yang bagus itu Bunda mendatangi gitu atau kalau enggak di di rumah atau apa itu yang bagus gitu. Jadi intinya akan memberikan pengetahuan yang lebih lagi. Kalau yang udah di pasien kita dia
tingkat kesadarannya udah tinggi Bunda, pengetahuannya sudah cukup bagus, jadi kita hanya memantau saja. Justru yang penyumbang AKI dan AKB adalah justru mereka yang tidak pernah kontak ke kita. Itu sih menurut saya. Akar penyebab salah satu faktor dari selain ekonomi, juga perilaku dan juga itu tadi, berapa persen sih yang ke tenaga kesehatan, yang tidak ke tenaga kesehatan itu Bunda. Apalagi yang diobati secara tradisional itu tadi ya. Nah, kita kan enggak tahu ya, pengobatan-pengobatan tradisional seperti itu ya. Yang memang sudah sih memang bagus pengobatan tradisional, tapi kalau menurut saya itu hanya untuk kasus yang fisiologis saja, seperti itu. Nah, kemudian petugas kesehatan khususnya bidan harus mampu mengidentifikasi faktor risiko yang berhubungan dengan usia, paritas, rawat obstetrik yang buruk dan perdana selama kehamilan. Nah, mungkin selama ini Bunda bekerja sama dengan kader ya, kader yang sangat membantu, yang dekat dengan masyarakat, kader yang tinggal bersama masyarakat seperti itu, mereka yang lebih tahu sehari-hari ya meskipun kita tahu ya Bunda ya, karena kan kita hanya terbatas satu saja di wilayah yang luas, tapi dengan adanya kader kan kita bisa memantau seperti itu. Nah, kemudian ini tadi bahaya pada kehamilan muda ya kita sudah tahu ya Bunda ya, ada abortus. Nah, ada macam-macam abortus, ada mola, kemudian ada kehamilan ektopik, ada hiperemesis, tingkat 1, tingkat 2, tingkat 3. Nah, nanti Bunda bisa baca ya sendiri ya. Abortus itu apa, mola, ektopik. Nah, nanti Bunda juga bisa masukkan untuk soal-soal kasus misalkan kehamilan mola, kehamilan ektopik, hiperemesis seperti itu. Ya. Kemudian kalau kehamilan muda ya ini tadi plasenta previa, kehamilan lanjut ya, solusio plasenta, nyeri perut yang hebat, penglihatan kabur, bengkak di wajah, jari-jari tangan, pelancaran pervagina, gerakan janin tidak terasa, sakit kepala hebat. Nah, Bunda nanti bisa pakai yang patologis, bisa pakai dari sini contoh-contoh soal kasusnya. Nah, itu Bunda tentang tanda bahaya kehamilan muda dan tanda kehamilan lanjut seperti ini. Kalau kita bahas satu-satu nggak selesai ya Bunda ya. Terus 14 kali pertemuan gitu ya. Oke, saya stop share. Saya akan lanjut ke materi berikutnya. Materi berikutnya itu tentang manajemen asuhan kebidanan. Oke, saya share screen dulu. Materi berikutnya adalah ini tadi. Nah, kita nggak asing lagi ya Bunda. Bisa terbaca Bunda? Bisa, Bu. Bisa ya, Bisa. manajemen kebidanan ya. Ya. Bisa, Bu. Terima kasih. Saat kita melakukan tindakan, otomatis kan kita harus mendokumentasikan ya, Bunda, kan itu syarat mutlak kita ya, bahwa dokumentasi juga merupakan bukti legal kita ya, bahwa sudah melakukan tindakan. Sama juga dengan ini tadi yang saya katakan ya, kalau Bunda itu kan di sini dokumentasi. Nah, kalau kita mau mengajar ini dokumentasinya apa ya? Seperti katakan tadi Google Classroom, YouTube. Kenapa salah satunya saya upload ke YouTube? Nah, ini adalah bukti kita kalau sudah ada pengajaran, terjadi interaksi gitu Bunda ya. Oke, nah ini manajemen kita kenal sekali ya manajemen Helen Farney. Saya rasa juga mungkin hanya garis besarnya ya konsep manajemen. Manajemen adalah mengungkapkan apa yang tidak dikerjakan dan kemudian menyelesaikan. Dengan kata lain, manajemen menentukan tujuannya dahulu dengan pasti, yakni menyatakan dengan rinci apa yang tidak dituju atau mencapainya. Atau kalau bisa dikatakan manajemen itu mengatur Bunda, mengatur. Atau kalau tidak manajemen itu kita apa ya mengatur sesuatu yang belum terjadi gitu ya. Jadi kita membuat suatu rencana, tapi rencana itu belum terrealisasi. Tapi kita buat rencana ini harus ini, harus ini, harus ini. Nah, seperti tadi di kontrak kuliah tadi seperti itu, Bunda, kan rencananya kita ada 16 minggu, minggu ke-1 ini, minggu kedua ini, minggu ketiga ini. Nah, tapi kan kadang pelaksanaannya kan kadang nggak sesuai. Makanya itu kita perlu adanya monitoring dan evaluasi. Kenapa tidak sesuai? Ada masalah apa? Seperti itu. Nah, itu tadi salah satu konsep manajemen. Nah, kemudian prinsip-prinsip manajemen ada efisiensi, efektivitas, dan rasional. Ya, supaya kita efisien ya dan efektif ya itu tadi ya. Efisiensi dimaksud bagaimana mencapai akhir dengan hanya menggunakan sarana yang perlu dan menggunakan sarana sedikit mungkin. Kalau efektivitas seberapa besar suatu tujuan sedang atau telah tercapai. Untuk rasional dalam pengambilan keputusan yaitu keputusan merupakan suatu pilihan dari 2 atau lebih tindakan. Pengambilan keputusan merupakan jawaban atas pertanyaan tentang perkembangan suatu kegiatan seperti itu. Oke, terus kemudian selanjutnya ini ada pengertian manajemen ya. Saya rasa tadi sudah ikut di sana ya.
saya sudah sempat menyinggung pengertian manajemen, yaitu adalah metode pendekatan pemecahan masalah kesehatan ibu dan anak ya, karena kita fokusnya memang pada ibu dan anak, yang khusus dilakukan oleh bidan dalam memberikan asuhan kebidanan kepada individu, keluarga, dan masyarakat. Masyarakat biasanya di komunitas ya. Kemudian manajemen kebidanan bagi bidan dapat juga diartikan sebagai alat yang digunakan seorang bidan untuk memecahkan masalah kesehatan ibu dan anak. Nah, kemudian langkah-langkah manajemen kebidanan yaitu penerapan manajemen kebidanan dalam membentuk kegiatan praktek kebidanan dilakukan melalui suatu proses disebut langkah atau proses manajemen kebidanan. Proses manajemen kebidanan ditulis oleh Varney berdasarkan proses manajemen kebidanan American College of Nursing Midwives ya, seperti itu ya Bunda ya. Dan dikenal dengan manajemen Varney. Nah, kita sudah hafal ya 7 langkah. Mungkin kalau Bunda itu hanya swab ya, gitu ya. Tapi kalau dulu itu kan Bunda kalau waktu D3 itu masih ingat ya, askep itu ya. 100 harus ada ibu hamil 100 apa namanya 100 ibu hamil persalinan 50 ya toh Bunda harus menulis itu tapi kan hanya sampai swab saja toh Bunda ya hanya swab saja. Nah tapi ada satu kasus kita misal kita ditugaskan 2 minggu buat presentasi kasus, nah itu baru komprehensif, baru pakai 7 langkah, maksudnya ada pakai 7 langkah tapi juga ada teori yang dinamakan komprehensif ya Bunda ya. Nah sekarang sebenarnya apa bedanya nanti kalau Bunda mau lanjut ke profesi. Kalau dulu kita tidak berbasis jurnal Bunda. Kalau dulu itu kan kita hanya latar belakang, kemudian tinjauan pustaka, tinjauan teori, tinjauan pustaka, pembahasan sudah cukup. Kalau sekarang ditambahkan dengan kalau nanti profesi Bunda masuk ada stase 1, stase 2, stase 3, stase 1 itu kalau tidak salah pranikah ya. Iya, pranikah, stase 2 kehamilan, nanti ada stase. Nanti Bunda kalau profesi ya praktek profesi Bunda menyusun, ada patologis, ada fisiologis. Bunda akan ketemu lagi. Kalau Bunda dulu itu askep, kalau nanti profesi Bunda akan ada 10 stase. Bunda akan membuat askep di situ patologis, fisiologis. Nah, bedanya apa? Nanti Bunda ditambahkan di situ jurnal. Bunda harus menambahkan jurnal di situ gitu. Jadi ada 2 jurnal minimal. Misalkan Bunda mengambil tentang preeklamsi begitu ya. Bunda harus mencari jurnal tentang preeklamsi. Jadi di situ dibuktikan dari prakteknya ketemu, kemudian dari hasil penelitiannya juga ketemu. Jadi secara nyata seperti ini dan juga sudah bisa dibuktikan dari hasil penelitian. Itu Bunda nanti. Kalau Bunda lanjut. Kalau yang semester dulu itu saya juga ada tugas membuat askep ya. Kalau sekarang enggak usah. Nanti aja kalau Bunda mau lanjut profesi cukup aja buat soal nanti. Terlalu banyak tugas nanti Bunda enggak fokus. Jadi nanti Bunda cukup membuat soal saja seperti itu. Jadi kalau nanti Bunda ketemu profesi itu nanti ada 10 stase Bunda membuat semua, menyusun semua dari ya persalinan, kehamilan, remaja seperti itu dengan 7 langkah seperti itu. Oke, baik. Nah, kemudian kita sudah ingat ya, pertama mengumpulkan data dasar, kedua interpretasi, ketiga mengidentifikasi diagnosa atau masalah potensial, keempat mengidentifikasi dan menetapkan kebutuhan yang memerlukan penanganan segera, kelima merencanakan asuhan yang menyeluruh, keenam melaksanakan perencanaan, ketujuh evaluasi hasil tindakan. Mungkin selama ini Bunda kan hanya sampai swab saja ya, seperti itu. Nah, nanti bisa dibaca ya pengumpulan data dasar yaitu data subjektif dan data objektif seperti itu. Nah, kemudian riwayat lengkapnya, interpretasi data itu data hasilnya dari pengumpulannya ya, yang akhirnya kita mengambil suatu kesimpulan ya, ditemukan kita akhirnya bisa mendiagnosa, kemudian kita setelah dari diagnosa itu kita menentukan suatu tindakan atau terapi. Nah, saat memberikan terapi harus ada alasannya, ada rasionalnya, kenapa kok diberikan terapi ini. Itu. Nah, kemudian mengidentifikasi diagnosa itu tadi ada apa namanya pada langkah ini kita mengidentifikasi masalah atau diagnosa potensial. Kira-kira kalau sudah didiagnosa ini secara teori itu bisa berakibat apa gitu. Nah, tujuannya setelah kita tahu diagnosa potensial yang terjadi misalkan emesis. Nah, bisa terjadi diagnosa potensialnya hiperemesis. Nah, supaya tidak terjadi hiperemesis, apa yang harus kita lakukan? Tindakan apa yang harus kita lakukan? Nah, pasien itu dia sudah memasuki di mana, di fase mana, seperti itu kan. Kita juga perlu menanyakan apakah dia sudah
mendapatkan pengobatan seperti itu. Karena itu kan penting ya Bunda ya. Jangan sampai artinya pengobatan yang kita berikan itu pun juga sudah didapatkan oleh pasien. Makanya salah satu keberhasilan pengobatan salah satunya adalah satu, kita pasti menanyakan, kita ingat dulu ya Bunda ya, waktu saya dulu saya ingat sampai sekarang itu. Kalau menganamnesa itu wajib tanyakan sejak kapan dan sudah berapa kali dan warnanya seperti apa gitu. Jadi intinya misalkan mual itu udah berapa lama, kemudian hari ini itu udah berapa kali, terus misalkan ada sesuatu misalkan sampai muntah gitu, seperti apa gitu. Itu yang saya ingat sampai sekarang Bunda gitu ya. Karena itu memang betul kalau kita benar-benar betul, karena kalau kita hanya tanya hari ini aja, misalkan hari ini misalkan dia hanya tidak muntah begitu. Tapi yang kemarin tuh sehari 5 kali, sama yang, misalkan hari ini, dia mual muntah terus, tapi kemarin tidak, seperti itu. Jadi intinya kita harus bisa menentukan, grade-nya dia tuh masuk yang mana, di posisi yang seperti apa, dan sudah mendapatkan pengobatan atau belum, seperti itu. Jadi kalau jika sudah mendapatkan pengobatan, otomatis artinya kan pengobatan itu tidak memberikan hasil gitu, belum menurunkan keluhan. Berarti artinya mau nggak mau kita lihat dia sudah sampai di mana, berarti kan harus ada apa ya? Mungkin dosis atau seperti itu, atau mungkin kita rujuk seperti itu, atau mungkin ada pemeriksaan penunjang yang lain seperti itu. Saya rasa Bunda sudah sangat familiar sekali ya untuk masalah-masalah seperti ini, bagaimana mendiagnosa berdasarkan keluhan dan bagaimana memberikan penata laksanaan, dan memang jika kita udah memberikan pengobatan tapi kok tidak berhasil seperti itu. Nah, kalau tidak berhasil kan kita mesti mengkaji ulang. Kita bisa menanyakan riwayatnya, apakah ada pengaruhnya yang lain. Kalau kita udah temukan, baru kita pemeriksaan penunjang seperti itu. Nah, kalau kita udah temukan misalkan lab atau apa kan baru kita tahu oh ini sudah memang udah bukan wewenang kita. Artinya ya harus dirujuk seperti itu. Jadi memang kalau tidak dirujuk ya dia nggak akan menyelesaikan permasalahannya seperti itu. Ya. Kemudian tapi ada juga ya Bunda ya, karena udah percaya sama kita, sakit itu kadang ketemu bu bidannya aja udah sembuh gitu ya. Udah ketemu aja udah senang. Biasanya anak-anak kecil gitu ya, kalau udah sakit, panas gitu, udah ketemu ibu bidannya sudah sembuh, udah ketemu. Padahal kadang obatnya yang diberikan hanya vitamin kayak gitu ya. Karena itu kepercayaan Bunda. Kepercayaan atau pikiran, sugesti itu bisa mempengaruhi tindakan kita. Makanya sekarang kan banyak hipnoterapi atau apa. Makanya kadang juga orang yang kena kena hipnotis, kena gendam, kena apa, itu kan terbawa di alamnya seperti itu ya. Gitu, oke. Kemudian yang kelima merencanakan asuhan yang menyeluruh seperti itu. Jadi bagaimana asuhannya direncanakan, kemudian diberikan rasional. Yang pertama salah satu adalah membangun hubungan komunikasi terapeutik ya Bunda ya. Karena kadang pasien ya, atau kita sendirilah Bunda, saat kita berobat, kita sakit, kemudian saat kita datang, petugasnya ramah, kayak gitu kan rasanya kita meskipun sakit itu seneng gitu ya ketemu petugas yang ramah. Tapi kalau suatu saat kita periksa terus ketemu udah di awal itu udah nggak enak kayak gitu kan rasanya gimana gitu. Jadi kan saya rasa di pelayan-pelayan mesti ada senyum ya. Ya senyum, senyum, sapa, salam. Nah, itu memang salah satu komunikasi terapeutik kita ada hubungan kepercayaan terlebih dahulu itu sudah 50% membuat pasien itu nyaman Bunda. Dan dia setelah nyaman, dia percaya, dia akan kooperatif seperti itu. Kemudian juga merencanakan dan rasionalnya. Kemudian melaksanakan perencanaan seperti itu. Dilaksanakan dan dievaluasi ya Bunda ya. Misalkan kalau hari ini belum berkurang dievaluasi ya keluhannya seperti apa kayak gitu. Apakah sudah berkurang atau masih bertambah seperti itu. Kemudian evaluasi hasil tindakan. Nah, kemudian kita pakainya kalau Bunda kan biasanya langsung swab ya. Kalau di pasien langsung keluar langsung swab ya, tidak menggunakan format yang panjang-panjang seperti itu ya. Oke, ini swab, nanti ada subjektif, objektif, assessment dan planning seperti itu. Sebentar, saya nggak buka perkecil. Nah, kemudian juga ada swab Y. Nah, swab Y di sini ada ini ya perbedaannya ada implementasi, ada evaluasi. Nah, kemudian untuk ada lagi swab peer ya, ada reassessment ya atau revisit seperti itu. Nah, ini biasanya masuknya ke dalam
mata kuliah dokumentasi kebidanan ya Bunda ya. Tapi kan sekarang ada beberapa yang dia itu berdiri sendiri, ada yang terintegrasi. Artinya tidak ada mata kuliah dokumentasi, tapi langsung terintegrasi di setiap departemen. Jadi kalau kehamilan ya langsung di situ diajarkan dokumentasi kehamilan. Kemudian kalau persalinan ya langsung diajarkan dokumentasi persalinan seperti itu. Nah, kemudian perbandingan metodenya ya, ini antara 5 langkah kompetensi bidan, 7 langkah kebidanan vernis, SOAP, SOAPIE, SOAPIA, dan SOAPIAN yang biasanya yang banyak digunakan yang secara singkat itu SOAP ya Bunda ya. Jadi pada di situ sebenarnya sudah sama ya, asesmennya udah ini. Nah, kalau asesmen di sini kan ada 7 langkah manajemen VAN itu ada identifikasi, ada antisipasi masalah dan evaluasi. Nah, kalau di sini sudah masuknya A ini tadi SOAP seperti itu. Oke. Itu Bunda materi yang bisa saya berikan. Nanti saya lupa belum saya tambahkan ya format ya Bunda ya. Nanti akan saya tambahkan juga untuk format ANC-nya. Nanti saya tambahkan di Google Classroom. Seperti itu. Oke. Baik Bunda, itu materi yang bisa saya berikan pada hari ini. Ya memang hanya singkat-singkat mereview, memang penekanannya adalah Bunda mencoba membuat soal idealnya ya dari pasien Bunda. Itu idealnya. Tapi pelaksanaannya senyaman Bunda gitu aja gitu ya. Itu Bunda. Oke, baik Bunda. Ada yang mau didiskusikan saat ini mungkin terkait tugas atau terkait materi atau apapun yang Bunda mau diskusikan seperti itu. Oke. Belum ada Bunda? Biasanya kalau begini memang belum ya. Nanti kalau biasanya pas action itu biasanya banyak pertanyaan. Saya dulu waktu kuliah itu hampir saya tuh nggak pernah tanya Bunda. Karena masih tahap mencerna, tapi saat saya awal kerja itu, waduh banyak tanya, mau tanya sama senior, tanya sama siapa tuh banyak tanya. Karena kita itu kadang harus melakukan dulu, baru kita muncul pertanyaan ya Bunda. Karena memang di sini tuh tahap penerimaan Bunda. Menerima itu ya ya menerima gitu ya. Menerima dulu gitu. Baru kalau sudah action, udah muncul tugas atau membuat, nanti coba kalau Bunda nanti membuat soal, pasti ada pertanyaan yakin itu pasti, "Oh kalau kayak begini gimana ya? Kalau kayak begini gimana ya?" Tapi kan kadang pertanyaan Bunda nggak terjawab. Nah Bunda yang penting menurut versi Bunda aplikasikan seperti ini gitu, karena kita ini setiap orang berbeda Bunda ya, itu tadi yang penting sesuai standarnya seperti itu saya rasa tidak apa-apa, karena nggak harus semuanya itu sama Bunda, karena kita selalu di Cipta tuh berbeda, yang penting tetap sesuai dengan standarnya, gitu aja. Kita boleh, manage, boleh menambahkan soal apa atau apa, itu boleh gitu. Jadi nanti saat ujian kompetensi, suatu saat nanti kalau Bunda mau lanjut profesi, jangan sampai terjebak soal yang apa ya Bunda ya, kalau soal sulit itu kan kadang kita udah enak Bunda, soal sulit itu kita udah lewati, baca soalnya pun juga apa, mau jawab pun apa gitu ya, kita lewat. Nah, kalau kemudian sama soal yang mudah, kalau soal mudah kita kan udah langsung tahu, saat kita membaca soal kita tuh udah tahu jawabannya, kayak gitu ya, udah tahu jawabannya, kemudian kita lihat di jawabannya ada, marem ya Bunda ya, mantap gitu, masih yakin benar itu ya. Tuh, oke. Kemudian kalau untuk yang soal, jawaban termasuk kategori sulit atau kalau enggak bukan sulit ya, artinya, Ibu, saya mau tanya. iya Bunda, Saya mau nggih tanya, Ibu. nggih, Tadi kan Gayula, di manajemennya itu, iya, Ibu Yula. nggih, Tadi kan ada tentang SOAP, iya, SOAPIE dengan mhm, SOAPIER. iya, Itu memang kita selama ini soal sampai di SOAP saja, Bunda. Tapi iya kadang-kadang juga ada SOAPIE. Ini kalau dalam mencari data SO dengan apa untuk kebidanan atau yang pada saat ini yaitu kehamilan, iya betul, kita sudah melangkah, sudah mengolah data sehingga kita mau masuk ke A-nya itu dengan P. asesmen, Tapi ya asesmennya. Nah, pada saat kita melakukan asesmennya, tahu-tahu kita ada keluhan ke lagi, ada keluhan lain yang di luar daripada fokusnya kita yaitu kehamilannya. Misalnya iya, tentang masalah pencernaan atau masalah lain. oh Itu ya. apakah kita jangan langsung masuk di asesmen sampai seterusnya, kita kembali lagi ke SO-nya itu atau bagaimana Ibu?
Nah, kalau seperti itu kan kita kembali kayak itu yang membedakan kita dengan di keperawatan ya Bunda ya. Kalau di keperawatan itu kan ada gangguan, Ya, nah gangguan kebutuhan eliminasi, gangguan kebutuhan ya, cairan kayak gitu ya Bunda ya. Nah itu kan iya, bedanya kalau iya, kita kan komprehensif ya Bunda, keluhannya apa langsung kita tangani ya. Kalau di keperawatan itu iya. kan semacam seperti itu, ada muncul yang lain dia diambil. Nah itu nanti masuknya masalah Bunda. Nah, Oh, di masalah. iya Iya, kan iya, nanti ada masalah, jadi ada diagnosa, ada masalah, ada satu tadi apa ya, ada lagi kebutuhan. Nah, itu. iya. Sayang Mm, sekali saya belum ini ya, itu apa namanya, ada contoh tadi kan saya sampaikan ada format ya. Nah, di format saya itu nanti iya, ada, berarti itu nanti ada masalah, Bunda. Nah, iya, Bunda masukkan di dalam masalah di situ. Karena kan memang kita fokusnya hanya untuk kebidanan. Yang kita angkat kebidanan. iya, Jadi di diagnosa, Bunda diagnosa tadi contohnya misalkan mual gitu ya. Mual. iya, Nah, jadi iya, kan diagnosanya mual. Nah, nanti Bunda tambahkan masalah di situ. Masalahnya apa yang muncul di situ. Nah, di situ nanti kita akan swab. Diagnosa di swab, masalah di iya. swab gitu. Itu Bunda. Oh, jadi Itu. terpisah Ya. ya Bunda ya jadinya ya? Iya, terpisah jadi itu. Ya, Terpisah. tapi Iya, tapi iya, juga iya. ada sih yang dijadikan satu. Jadi keluhannya itu masuk muncul di intervensi sendiri. Tapi kalau sebenarnya menurut saya kita punya sendiri-sendiri biar biar ini, biar apa namanya, ada fokus sendiri-sendiri Bunda gitu. Kadang kan kalau yang untuk fisiologis itu kan apa namanya, ada perbedaan, ada yang digabung, ada yang enggak. Artinya gini, misalkan mual Iya, muntah, takutnya apa? Kita hanya fokus ke mual muntahnya, sedangkan ibu hamil itu sendiri kan kita tetap perlu diberikan konseling meskipun nggak mual muntah iya, ya. iya, Dia kan harus tetap iya, punya kebutuhan ibu hamil fisiologis. Nah, kita kan harus iya, TM1 itu dia harus apa, tanda bahayanya, apa-apanya iya, gitu, ketidaknyamanan, cara mengatasinya. Nah, kalau kita hanya fokus ke mual muntah, takutnya apa ya, yang harusnya kita berikan kita kita abaikan. Akhirnya kita fokusnya hanya mual muntah. Nah, makanya itu tadi kadang kita ada swab sendiri-sendiri untuk yang diagnosanya itu trimester 1 fisiologis. Nah, biasanya iya, ada masalahnya mual seperti itu, tapi juga ada yang langsung langsung saja dengan ibu hamil TM1 dengan mual muntah gitu ada. Tapi makanya kita harus lihat intervensinya kan tuh lebih panjang. Di situ sudah iya, harus iya, ada selain juga memberikan, ketidaknyamanan, cara mengatasinya, di situ kan juga memberikan, terapi untuk tablet FE-nya. Kalau selama di intervensinya itu di rencananya udah masuk semua ya nggak apa-apa Bunda, gitu. iya. Cuman itu tadi, jadi Dal intinya ya takutnya kalau hanya mual kan kadang hanya fokusnya takutnya hanya intervensinya cuma berikan tablet FE, jalin iya, komunikasi terapi terapeutik, kemudian melakukan iya, pemeriksaan, berikan tablet FE. Nah, ibu hamil yang harusnya mendapatkan contohnya ketidaknyamanan yang lain atau edukasi iya, yang iya, lain, iya, nggak masuk di situ, karena kita hanya fokusnya makanya Askep itu seni kok Bunda, artinya yang penting kita udah tahu iya, ya langkahnya, saya katakan tadi seni. Saat kita membuat Askep itu pasti akan ada seni dari kita. Makanya saat Bunda iya, aplikasikan ke pasien, tentunya kan mesti beda-beda. Bunda versinya melayani pasien, pengobatan dengan Bunda siapa, dengan kan pasti beda Bunda. Pasti ada gaya iya, iya, sendiri gitu, ada tips-tips iya, tersendiri gitu. Jadi memang Askep kalau menurut saya itu seni. Apakah itu salah, apakah itu benar? Tidak benarnya, yang penting kita lihat, yang penting apa ya, tujuannya ibu hamil ANC itu tercapai, haknya ya maksudnya kalau iya, ibu hamil mau dapat apa di TM1 itu harus diberikan gitu. Kecuali kalau misalkan dia muncul iya, ada masalah, nah fokusnya. Kecuali kalau misalkan dia langsung fokusnya udah komplikasi atau udah berat ya memang kita abaikan dulu. Kita memang fokusnya untuk ke masalahnya itu tadi yang makanya kan kita iya. masuknya ada patologi dan fisiologis ya gitu. Fisiologi. Jadi iya, jadi Iya kalau Bunda. fisiologi kita memang munculkan masalah kayak gitu. Tapi kalau yang Iya, patologis ya sudah Bunda ada satu paket. Nah, kalau di keperawatan kan iya, gangguan istirahat, gangguan apa, kalau kita kan enggak. iya, Kita udah di situ satu paket. Makanya kadang kalau waktu kita iya, mahasiswa kita praktek di lahan itu pas ketemu apalagi pas di KDPK akhirnya mesti itu, iya, apalagi pembimbing lahannya perawat, mesti ditanya pohon masalah ininya gitu. Jadi kebutuhannya iya, apa, gangguan istirahat tidur, eliminasi, kayak gitu kan pasti ada ya Bunda, cairan apalagi dengan, iya, hiperemesis kayak gitu kan kalau kita keperawatan beda, sama-sama maternitas, sama-sama kan kita beda Bunda.
Kalau di keperawatan saya Iya, lihat askepnya itu ada ibu hamil dengan hiperemesis ada gangguan. hiperemesis, Iya, ada gangguan elektrolit, gangguan kayak gitu, elektrolit, ya. iya. Ya nggak salah memang betul benar, karena memang itu yang membedakan kita gitu. Makanya kita sudah lengkap di situ manajemen Helen Varney, ada diagnosa, ada kebutuhan, ada masalah. Kemudian kalau yang untuk Iya, patologis langsung udah langsung iya, diagnosanya misalkan preeklamsi apa apa begitu. Makanya kita harus iya, bermainnya di interpretasi data dasar Bunda ya. iya. Saat Itu kita makanya Bunda, ya, eh, gitu. Bunda, jadi Iya, maaf saya potong, karena oke. memang ada perbedaan antara kita melakukan antenatal care kepada ibu hamil yang di kota, perkotaan, Betul. dengan yang di perdesaan seperti saya yang di ujung gunung ini, Bunda. Jadi akan lebih banyak SO-nya kita ya Edukasi. pada saat Iya, action ya. iya, Memang itu. edukasi, seperti Iya, Bunda bilang tadi, pelayanan kita adalah, menyangkut seni juga. Saya tertarik iya, sekali karena memang kalau di pedesaan itu, eee, mereka selalu, mengkait-kaitkan dengan, kebudayaannya. betul. Kalau belum 3 bulan hamil Iya. itu belum mau ANC, sementara kita sebagai bidan itu merata Kon di seluruh Indonesia itu kontak harus kepo. pertama. Iya. Kontak pertama harus kepo, harus Iya, tahu, sementara saat dia sebagian hamil. menyelesaikan. Akhirnya udah banyak, masalah yang pada awalnya yang belum kita terdeteksi. Iya, Cuma ya itu kalau tadi Bunda bilang, sudah kita langsung pada patologis ANC, jadi kita, konsulannya ke dokter puskesmas. iya. Tapi biasanya yang harus juga ke dokter yang obgyn begitu di kota, nah kita terbentur lagi dari mau Jarak. tidaknya seorang ibu hamil Iya, eee, di itu makanya Bunda. ditindaklanjuti. Betul, biasanya nggak mau Bunda. Iya, Kalau udah percaya sama iya. bu bidannya, mereka nggak mau, ini patologis, fisiologis nggak mau, pokoknya Iya, Bunda maunya nggak ditolong terima Bunda. gitu loh. Ya, makanya di Iya, situ di awal pendekatan itu penting Bunda. Makanya saya katakan, kalau masyarakat ya kalau sudah percaya mitos itu kalau kita mau berikan penjelasan tentang kesehatan banyak yang lari, nggak mau, nggak tertarik. Nah, iya kita betul. selipkan mulai dari kayak kegiatan PKK atau selipkan Iya, apa. Nah, kayak gitu mau nggak mau akhirnya mereka itu. Tapi yang nggak tahu Bunda ya itu kan teori. Nah, pelaksanaannya Bunda di lahan itu kayak iya. apa? Tapi Seperti itu ya. Iya. kalau saya bisa tarik kesimpulan Bunda, kita ini melakukan antenatal care itu sebenarnya luas dan tidak terbatas seperti Betul, seni tiada batasan. betul. Seperti seni itu tiada batasan. Kita melihat dari perspektif kiri, orang lain melihatnya dari tempat yang lain. Lain, iya, Akhirnya akhirnya betul. kalau kita, melihatnya ke kemajuan teknologi, kesehatan khususnya kebidanan, tapi mereka lebih kepada, ini nggak sopan orang nggak mau dibilang kok kenapa malah tanya-tanya terus, misalnya Iya, seperti itu apa Bunda. waktu anamnesa Jadi ya begitu ya? waktu anamnesa, akhirnya kita terbentur pada saat kita melakukan analisis sampai dianalisis, akhirnya mau intervensi itu Nggak kita bisa. kayak, nggak bisa, jadi cuma Betul, setengah. iya Akhirnya kita betul. perlu bantuan orang lain. Iya betul makanya Apalagi mau sampai ke Soapier begitu masih jauh di jauh ya. pre-assessment-nya Iya itu ya. makanya itu ya Bunda ya, teori itu kadang ya kebablasan gitu ya. Ya Ya, memang bablas. tapi ya itu tadi Bunda memang teorinya begitu kan kita kembalikan, di lahan seperti apa, harus dievaluasi. Nah dari seperti itu makanya kan harus ada penekanan-penekanan, tidak semua bisa sesuai dengan teori. Jadi intinya kadang kan perlu dengan Betul. kolaborasi dengan lahan itu saya rasa sangat perlu Bunda. Karena teori itu kayak Iya, benda mati Bunda ya, dia nggak mau tahu iya, teorinya betul. begini gitu. Jadi Iya, kayak iya, betul, jadi kayak pimpinan yang ngasih tugas gitu ya, mau nggak mau pokoknya harus betul, selesai. Nah, pelaksananya ini kadang bingung betul. gitu, Iya, pelaksananya. Kadang pelaksanaannya itu bingung. ya, kadang orang kalau udah tahu di lahan akan banyak, banyak maklumnya, tapi kan kita juga kalau udah nyangkut Iya, nyawa kan nggak bisa maklum, Bunda. Nah, betul masalahnya betul. masalahnya masyarakatnya sendiri itu, nah masih percaya mitos atau Iya, budaya-budaya seperti itu, ya itu Bunda ya. Ya memang makanya kenapa, kita masih negara-negara berkembang Bunda ya. Jadi salah satunya itu tadi, iya, pola berpikirnya di situ. Makanya saya pola katakan kenapa pikir. AKI dan AKB itu masih Mhm, tinggi itu bukan bukan tinggi. serta-merta itu kesalahan kita tenaga kesehatan Bunda ya. Salah satu Iya, faktornya betul. negara kita masih negara berkembang, di mana kalau kita Iya, mendefinisikan negara berkembang dari ekonomi, budaya, iya, sosial semuanya semuanya.
Iya, begitu. Tapi kalau di negara berkembang kan Iya, pemerintah aja udah menjamin untuk check up gratis, udah mau iya, jadi iya, hanya mereka itu kalau ke rumah sakit tuh udah apa ya, mereka udah ada asuransi yang tiap bulan diwajibkan seperti itu dan, mmm, iya, pemerintahnya sendiri pun juga dananya udah karena udah negara maju ya, Bunda, ya. Jadi iya, untuk apa, ekonomi, anggaran dananya itu juga sudah cukup besar seperti itu. Jadi pemukiman-pemukiman itu juga sudah disendirikan, mana yang, kan rata-rata mereka di negara yang besar itu ya ya sama aja kita Bunda lah kita lihat, kita yang mampu dan yang tidak mampu seperti itu. Kalau yang mampu kan ya nggak apa, misalkan makan atau apa, gaya hidup apa-apa iya, itu kan ya udah pastinya dia sehat, dia bersih ya. Mungkin terpenuhi, ilustrasinya iya, seperti itu Bunda ya. Ya iya, memang tidak iya, iya, apa-apa ya, cuman memang itu yang masih menjadi PR kita ya, Bunda, tapi setidaknya kan kita, sudah berusaha ya untuk seperti itu tadi. Jadi akar iya, permasalahannya adalah sebenarnya edukasi, Bunda. Edukasi sebenarnya iya, memang saat ini seolah-olah masyarakat itu udah kayak udah paham ya, Bunda, ya dengan ada internet atau apa kan, cuman masalah itu tadi, Bunda, waktu saya kemarin melihat rata-rata bukan untuk kesehatan, Bunda, tapi untuk hiburan. Mereka lebih tertarik teknologi untuk hiburan gitu ya. Jadi iya, seperti itu. betul, betul, Teknologi untuk hiburan dan budaya membaca pun masih sangat kurang. kurang. Dari judul aja, apalagi, kita terkenal ya dengan netizen-nya Indonesia ini, kayak gitu. Nah, kita kan jarang masalah kesehatan yang Iya, diekspos seperti itu. Jadi iya, rata-rata kita betul, mengalami dulu baru mencari informasi, betul tidak, Bunda? iya, betul, Mengalami betul, dulu baru betul, mencari informasi, kita jarang. iya, Kita sendiri aja gini loh Bunda, kalau kalau merasa sakit itu kan baru cari tahu ada apa gitu. Kalau kita udah ngerasa iya, sehat-sehat aja kan kita ya nggak mau ngapa-ngapain gitu. Jadi intinya di situ. Nah pola yang di situ yang memang susah sih Bunda ya gitu. Oke Bunda ya itu iya, sangat terima kasih iya, Bunda iya, Yulia untuk, iya, sharing-nya. Saya juga sangat ini iya, ya, melihat bunda-bunda ini ya luar biasa ya. Intinya dengan keadaan seperti itu, dan luar biasa. Saya aja cuman tiap hari duduk di laptop kayak gini ya rasanya udah maksudnya nggak tenaga ya Bunda ya, nggak fisik gitu ya. iya, Kalau Bunda kan fisik, betul, iya, fisik harus betul, mikir kita kan ini. fisik, Iya betul luar kita biasa. kan iya, Iya. Nah, saya tiap hari hanya kita di kan depan laptop begini Bunda, bikin iya, materi kayak betul, gitu ya Bunda ya, gitu. bikin Terima kasih Bunda untuk iya, sharing-sharing-nya, sama-sama, Bunda luar terima apalagi kasih sambil Bunda, kuliah di masa pandemi semoga Bunda sehat semua ya. iya, terima kasih ya Bunda, terima Oke, kasih, sami-sami Bunda. Oke, nanti saya tambahkan di, formatnya tadi ya oke, Bunda ya, contoh format tadi, terima kasih iya, baik sekali pertanyaan menyambung dari ini tadi di situ ada dengan format kita bisa tahu mana diagnosa, mana kebutuhan, mana mana apa, kebutuhan, masalah gitu ya. Oke, mana masalah, iya, iya baik Bunda, dan semuanya kalau dari manajemen partner karena seperti itu di-swab masing-masing Bunda, jadinya memang di-swab iya, masing-masing begitu. Oke, baik Bunda, ada lagi yang mau didiskusikan? Baik, jika tidak ada, iya, sesi dokumentasi bersama ya, Bunda, ya. Oh, tadi sama, saya iya, mau pesan lagi, Bunda, tadi menyambung tadi nanti saat Bunda lanjut profesi, saat mengerjakan soal uji kompetensi, perhatikan waktu, Bunda. Karena kadang kita terlalu asik terjebak dengan soal yang membuat kita soal jadi itu ya, asik ya, kita lupa kehabisan waktu, waktu, kehabisan waktu. Jadi iya, tipsnya itu kerjakan dulu soal yang menurut kita mudah, yang pasti benar. mudah, Nah, akhirnya kan mau nggak mau kita nyimpen, yang kita kerjakan itu udah benar gitu. Takutnya apa, kita kehabisan waktu, waktunya tinggal sedikit karena kita panik, soal yang harusnya benar, karena kita panik, kita jadinya salah, jadi kayak gitu. Itu ya Bunda ya, karena kalau secara manajemen, secara estimasi, 50% soal itu kategori mudah. Nah, kemudian, 30% itu soal kategori, agak susah ya, kategori sedang ya, Bunda, ya. Nah, justru kita iya, terjebaknya di kategori sedang ini. Kita tahu, tapi akhirnya kita penasaran, kayak gitu. Tapi yang kedua, iya, katakanlah kalau soal yang kategori sedang ini kan 50%-nya 15 soal lah, kita betul ya. Tadi 50 soal betul, ditambah, lima belas 15 persen betul kan soal, udah 65.
ya kan? 75 ya, betul 65, 75. 15%. Kemudian tadi soal yang sulit 20% kita estimasinya. Nah, ini karena doa kita tuh. Doa kita, doa anak, doa suami, doa orang tua. Pas soal yang kita kerjakan, pas kita milih, pas benar. Itu kan biasanya keberuntungan doa ya itu ya. 10% kita benar. Jadi Bunda udah punya 75%. Artinya pasti lulus gitu ya Bunda ya. Secara Iya. estimasi kan begitu gitu. Estimasi, ya Ya, betul. estimasinya gitu kan kita harus punya estimasi Bunda gitu. Jadi kalau Bunda-bunda di sini semua udah punya pengalaman, kuncinya hanya satu, Bunda fresh. Gitu. Saat Bunda fresh, Fresh, Bunda ya. mengerjakan itu fokus karena soal-soal yang keluar udah Bunda tiap harinya Bunda ketemu gitu. Jadi Bunda pasti hanya cukup satu, Bunda fresh sama waktu. Waktu, manajemen waktu. Saya rasa 100% kompeten gitu loh Bunda. Ya, kadang kan ada orang yang Iya. awang-awangan, maksudnya aduh menurut profesi harus uji kompetensi, momok ya. Saya dulu kemarin sebelum ikut uji kompetensi ya mikir-mikir Bunda, aduh saya ini di pendidikan kalau nggak lulus terus gimana? Mau bimbing bunda-bunda semua, saya sendiri nggak lulus, stres Iya, saya Bunda. Gitu beban. ya, beban Bunda, Beban. beban gitu ya Bunda Iya. ya. Oke ya. Itu beberapa Iya. tips-tips yang bisa saya berikan buat Bunda seperti itu ya. Oke, baik Bunda, terima kasih juga. Nanti kita foto bersama dulu ya Bunda ya. Ini Iya. SOP-nya wajib ini dokumentasi. Nah, sekarang juga nggak mau dokumentasi juga harus berupa video. Nanti Bunda yang kemungkinan bisa membuka kamera, kita buka. Tapi nanti kalau misalkan Bunda tidak bisa pun tidak apa-apa. Nah, Bunda ini ada 2 slide. Nanti saya hitung 1, 2, 3. Bunda boleh gaya bebas, boleh mau sarangi, mau ekstrada, gitu ya. Biasanya Ekstrak. kalau kalau Iya, saya iya. sama, adik-adik reguler itu macam-macam Bunda, ada yang pakai hidup, pakai ini, tapi memang nggak apa-apa, biar biar seneng aja gitu, biar nggak bosan Bunda. Oke Bunda, ini slide slide 1 saya hitung 1, 2, 3. Nah Bunda boleh mau gaya apa aja. Slide 1 untuk yang slide yang kedua yang belum dipertahankan dulu ya Bunda ya untuk membuka kameranya. Saya hitung 1, 2, 3. Oke, baik. Saya simpan dulu, Bunda. Ini sebentar, ini kayak saya simpan dulu sebentar. Oke, saya simpan. Nanti saya masukkan di Google Classroom juga, Bunda ya, di A1 ya nih ya. Di A1. Di A1 Pik 1. Oke, udah saya simpan. Nah, sekarang slide kedua, Bunda. Oke, slide kedua saya hitung. Slide kedua Bunda ya. 1, 2, 3. Oke, baik. Saya simpan sebentar. Sudah selesai Bunda. Oke. Boleh tutup kamera. Oke. Karena ya memang itu yang membedakan kita Bunda. Bunda apa? Boleh off kamera gitu karena memang kalau pas Bunda lagi sama pasien kan ya nggak mungkin. DA1 Pik 2 ya. Pik kedua. Oke. Save. Oke. Baik Bunda. Terima kasih untuk waktunya. Juga kemarin saya juga pernah ikut pelatihan Bunda ya. Sangat ketat sekali Bunda. Absensinya itu berdasarkan ini kamera on. 80% harus on. Jadi udah terekam Bunda. Kalau kamera kita mati udah terdeteksi di situ. Sudah Iya, terdeteksi. udah terdeteksi. Jadi akhirnya mau seharian penuh selama 11 hari kemarin waktu itu. Aduh, harus buka kamera. Waktu itu pas saya nggak ini ya di depan kamera pas menguap, aduh dipanggil. Saya maksudnya malu juga ya harusnya waktu itu ditutup itu udah di depan kamera menguap. Itu Tangkap ya. layar. Layar, ketangkap layar ya ampun malu sekali ya. Kenapa Iya. sehari sore saya udah bisa bayangin gimana capeknya saya aja untuk yang hanya khusus untuk itu aja capek apalagi Bunda sambil pelayanan sambil ini. Saya Iya. maklum sekali Bunda ya. Oke ya, yang penting semuanya berjalan ya Bunda ya. Oke, baik Iya. Bunda, selamat pagi. Selamat siang ya di sana yang di timur ya. Iya. Oke, Iya. selamat Sudah jam 11. lah ya. Selamat beraktivitas lagi ya Bunda ya, melanjutkan perkuliahan selanjutnya untuk satu hari ini full perkuliahan ya Jumat Sabtu, Bunda tetap jaga kesehatan, sambil minum sambil makan Bunda biar enggak dehidrasi. Oke Bunda, selamat siang. Semoga tahun Selamat depan siang. Bunda
bisa wisuda ya untuk hari ini. Ada gladi bersih Amin, wisuda ya, saya amin. semangati Bunda. Hari ini Selamat saya siang, Bunda. mau gladi bersih wisuda Bunda, biar Bunda semangat ya. Ya, selamat juga buat Amin. Ibu. Ya. Terima Sehat-sehat kasih. juga buat Sama-sama Elsa. Bunda. Ya, Selamat Bu. siang. Oke, saya Ya. izin. Siang. Siang.